Giang Rion dulunya adalah seorang detektif Seoul yang hanya karena terlibat skandal besar dalam pekerjaannya, Giang Rion dipindahkan ke pedesaan terpencil. Tidak disangka, pada hari pertama kepindahannya, ia bertemu dengan seorang gadis aneh. Gadis Yibun terlihat seperti orang gila yang suka menyentuh bokong orang lain. Giang Rion tidak tahu bahwa Yibun memiliki kekuatan super untuk menyentuh bokong dan membaca ingatan, dan bahwa dialah yang nantinya akan menjadi teman Giang Rion dalam memecahkan kasus pembunuhan berantai. Yibun adalah seorang gadis malang, yatim piatu dari kedua orang tuanya. Pekerjaannya adalah seorang dokter hewan, tetapi bisnisnya sangat lesu. Hampir sepanjang hari tidak ada pelanggan, sampai suatu hari, seekor sapi mengubah nasib Yibun. Malam itu, Mingqiu datang meminta bantuannya untuk merawat sapi hamilnya yang tiba-tiba mogok makan dan menangis sepanjang hari. Yibun dengan sabar mengelus kepala sapi itu hingga merasakan niat baiknya sebelum memeriksa kondisi kesehatannya dengan cermat. Tak disangka, malam itu ada hujan meteor dan di belakangnya sebuah cahaya terang melesat turun seolah menembus sapi. Yibun langsung terlempar jauh. Setelah insiden itu, Yibun pingsan selama 3 hari sebelum sadar. Saat itu, ia teringat kenangan menyakitkan kehilangan ayah dan ibunya sejak dini, dan harus bergantung pada bibinya. Sekaligus tetap memupuk keinginan untuk diakui kakeknya, dia bertekad mendaftar di jurusan kedokteran hewan. Ketika terbangun, Yibun menyadari bahwa setiap kali tangannya menyentuh pantat kucing atau anjing, dia bisa melihat ingatan dan sudut pandang mereka. Misalnya, ketika dia mencoba mengelus pantat kucing, dia melihat momen ketika kucing itu melihat pemiliknya pergi ke suatu tempat. Ketika menyentuh pantat anjing Bichon di klinik, dia mengetahui alasan anjing itu terus menggonggong adalah karena makanannya jatuh ke bawah meja. Bahkan ketika menyentuh ekor ikan, dia bisa melihat saat ikan itu ditarik ke darat oleh kail pancing. Awalnya dia mengira dia berhalusinasi. Pergi ke dokter pun tidak ada yang percaya padanya, bahkan dokter menyarankan untuk pergi ke bagian psikiatri. Namun Yibun berpikir dia pasti memiliki kemampuan yang tidak biasa, jadi dia memutuskan untuk mencobanya pada manusia. Suatu kali, dia melihat seorang pencopet di bus, dia diam-diam menepuk punggungnya tetapi tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba teringat bahwa sebelumnya dia harus menyentuh pantat hewan agar efektif. Dia nekat mengangkat tangan dan menepuk pantat pencopet itu, tetapi tidak berhasil dan nyaris dituduh melakukan pelecehan seksual. Untungnya, polisi baru yang pindah ke kota bernama Giang Rion sempat campur tangan. Meskipun tidak percaya perkataannya tentang kemampuan membaca ingatan, dia membiarkannya pergi karena tidak ada yang mencurigakan dalam catatannya. Setelah itu, Yibun menyimpulkan bahwa kemampuannya mungkin hanya berlaku untuk hewan. Dia mencoba memikirkan cara menghasilkan uang dengan menebak nomor lotera, tetapi ketika dia meletakkan tangannya di tiket lotera, dia tidak melihat ingatan apapun. Kembali ke klinik dengan sedih, dia bertemu dengan seorang laki tua bernama Namian yang membawa anjing peliharaannya karena sudah beberapa hari tidak mau makan atau minum. Setelah memeriksa, Yibun tidak menemukan penyakit serius apapun selain otot anjing yang sudah tua melemah. Lelaki tua itu tampak cemas. Yibun memutuskan untuk menggunakan kemampuannya dengan meletakkan tangannya di pantat anjing itu dan melihat ingatan yang sangat menyentuh. Lelaki tua itu setiap hari harus berjuang mendorong gerobak untuk bekerja mencari sedikit uang lalu membagikan sebagian kecil makanannya kepada anjingnya. Karena terlalu menyayangi lelaki tua itu, anjing itu berpikir jika ia tidak makan lagi, lelaki tua itu akan sedikit kurang menderita sampai ia kelelahan. Namun lelaki tua itu menjelaskan bahwa anjing itu adalah penghibur yang membantunya memiliki motivasi untuk hidup lebih lama. Oleh karena itu ia berharap anjing itu tetap di sisinya sampai akhir hayatnya baru pergi. Mendengar itu, anjing itu langsung mau makan dan semua orang merasa lega. Tepat pada saat itu, Giang Rion memindahkan barang-barangnya ke apartemen di lantai atas, tanpa sengaja menjatuhkan kasur dan jatuh terlentang. Yibun terkejut dan berlari untuk menolongnya, tetapi tangannya langsung menyentuh pantat Giang Rion. Seketika itu juga dia melihat adegan di mana dia dengan berani mengejar sekelompok penjahat. Di antaranya ada seseorang yang dikenalnya. Setelah itu Giang Rion diserang secara tak terduga dan pingsan. Yibun mundur terkejut, Giang Rion merasa terhina. Dia segera melakukan lemparan bahu untuk menjatuhkan gadis aneh ini ke tanah. Meskipun kesakitan, Yibun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut karena dia baru saja menemukan bahwa kemampuannya juga bisa melihat ingatan manusia. Tepat pada saat itu Hyojin, sahabat Yibun, muncul. Yibun segera mencobanya pada temannya dan memang dia bisa melihat apa yang pernah dialami Hyojin. Yibun teringat pada ingatan yang dilihatnya pada Park Sung Hoon. Pria berkacamata yang mencurigakan itu melakukan tindakan mengikat seorang gadis. Yibun khawatir dengan wanita itu sehingga memutuskan untuk mencari Giang Rion. Orang yang baru saja pindah untuk menjadi polisi di kota itu untuk melapor,
tetapi Giang Rion tidak mempercayainya. Dia menganggap Yibun sebagai orang gila dan mengusirnya dari kantor polisi. Dalam perjalanan pulang, Yibun bertemu dengan dukun Musan yang baru saja kembali dari jauh. Dia menasihati Yibun bahwa jika dia ingin orang mempercayainya, dia harus lebih percaya diri dan menggunakan kata-kata yang lebih meyakinkan. Yibun mendengarkan nasihatnya lalu pergi mencari Giang Rion lagi. Tetapi sebelum sempat mengatakan hal yang menarik, dia langsung dilempari 2 lembar tisu dan diusir lagi. Merasa kesal, Yibun mencari di internet petunjuk yang terkait dengan gambar yang dilihatnya ketika dia secara tidak sengaja menyentuh pantat Park Sung Hoon. Tampaknya pria itu memaksa seorang gadis untuk melakukan siaran langsung menari. Yibun menduga korbannya mungkin adalah seorang streamer wanita. Dia ingat Park Sung Hoon pernah menjadi juniornya di universitas. Saat ini bekerja di rumah sakit hewan, ia pun menanyakan alamat rumah Park Sung Hoon dari kepala rumah sakit. Diam-diam ia pergi ke sana untuk menyelidiki, kebetulan Park Sung Hoon juga baru saja pulang. Yibun pun berpura-pura mengunjungi teman lama, mengajaknya minum kopi sambil berbincang. Yibun dengan cerdik mencari tahu kehidupan Park Sung Hoon akhir-akhir ini. Namun Park Sung Hoon tampak curiga dan menolak ajakan masuk ke rumah, tepat saat Park Sung Hoon membungkuk untuk mengikat tali sepatunya. Bagian pantatnya berada tepat di depannya, Yibun hendak bertindak tetapi kehilangan keseimbangan. Kedua tangannya tanpa sengaja menyentuh pantat pemilik kafe bernama Sung Ye. Suasana tiba-tiba menjadi sangat canggung. Meskipun begitu Yibun tetap tidak menyerah. Dia mengundang Park Sung Hoon untuk makan makanan laut untuk terus menggali petunjuk. Sayangnya, dia tanpa sengaja lidahnya melepuh karena makanan panas, harus membuka mulutnya terengah-engah seperti anak anjing di bus dalam perjalanan pulang. Pemandangan ini terlihat oleh Giang Rion yang lewat, dia semakin yakin Yibun adalah wanita yang aneh. Sesampainya di rumah, Yibun mengambil es untuk mengompres lidahnya agar tidak perih. Saat itu, Bibi Ian menelepon dan memberitahu bahwa seorang pria tampan datang lagi ke klinik. Yibun berlari dengan gembira, ternyata itu adalah Min Ki, mahasiswa jurusan bahasa Inggris, membawa kucingnya untuk diperiksa. Saat memeriksa kucing, Yibun sengaja menyentuh bagian pantat kucing, dan langsung menyaksikan adegan Min Ki yang baru saja selesai mandi muncul dengan pesona. Namun karena kucing itu berdiri rendah, Yibun tidak bisa melihat semuanya dengan jelas, lehernya hampir terkilir karena mengintip. Setelah itu, Min Ki mampir ke rumah dukun Musan. Kebetulan Musan sedang membutuhkan guru bahasa Inggris dan juga menyewakan kamar. Min Ki menerima pekerjaan mengajar bahasa Inggris sekaligus menyewa kamar tepat di sebelah klinik Yibun, mengetahui pemuda menarik itu pindah di sebelahnya. Yibun sangat gembira. Sementara itu, Yibun mendapatkan ide cemerlang, dia kembali ke depan rumah Park Sung Hoon, membawa seekor kucing yang disembunyikan di tas mewahnya. Melalui mata kucing, Yibun melihat Park Sung Hoon memasukkan kode untuk membuka pintu. Dia lalu masuk dan menemukan ruangan Livestream yang penuh kecurigaan, persis seperti adegan yang dilihatnya sebelumnya. Yibun ingin mencari keberadaan gadis yang terkunci itu, tiba-tiba Park Sung Hoon kembali. Yibun pun terpaksa bersembunyi di dalam kamar, melihat sekeliling hanya ada satu jalan keluar yaitu jendela sempit, dia berusaha keras untuk melewatinya. Hasilnya, bingkai jendela patah dan dia terjebak di bagian pinggang, begitulah dalam perjalanan pulang. Yibun harus membawa seluruh bingkai jendela seolah-olah dia memakai pelampung. Giang Rion tanpa sengaja menyaksikan pemandangan ini, semakin yakin bahwa dia memang orang yang aneh. Yibun berlinang air mata memohon padanya untuk membantunya melepaskan bingkai jendela. Giang Rion pun mengambil gergaji untuk memotongnya. Saat itu, Yibun bertanya mengapa dia tidak mempercayai kemampuannya. Ekspresi Giang Rion sedikit berubah, jelas dia tidak ingin mengungkit masa lalu. Setelah memotong bingkai pintu dia berteriak padanya untuk pergi lagi. Bersamaan dengan itu, Hyo Jin, sahabat Yibun, memanggilnya ke kafe karena baru punya pacar. Dia ingin Yibun menjadi saksi cinta, tetapi Yibun terkejut melihat pacar Hyo Jin adalah Sung Ye. Pemilik kafe yang tanpa sengaja disentuhnya sebelumnya, Yibun ingat dalam ingatannya pernah sekilas melihat seorang gadis memakai wig, mengenakan stocking selutut. Jelas bukan Hyo Jin, tetapi ketika Yibun menyebutkannya, Hyo Jin tidak percaya. Dia bahkan menegaskan jika Yibun tidak memberikan bukti, persahabatan mereka berdua akan putus. Yibun pun mengajak Sung Ye minum-minum, menunggunya mabuk lalu kembali menggunakan trik menyentuh pantat untuk memeriksa. Sayangnya, tepat pada saat itu Giang Rion lewat, melihat Yibun meletakkan tangannya di belakang Sung Ye. Dia menatapnya seolah-olah dia telah menangkap seorang penjahat. Yibun tidak punya pilihan lain, berpura-pura memijat Sung Ye. Setelah Sung Ye mabuk berat, Yibun menggendongnya ke motel. Tanpa diduga, saat dia baru saja membaringkan Sung Ye di tempat tidur, Giang Rion dan Hyo Jin masuk ke kamar.
Hyojin melihat Yibun dan pacarnya bersama dalam situasi sensitif dan langsung marah. Yibun menjelaskan semuanya barulah Hyojin mau menginterogasi pria itu sendiri. Akhirnya terungkap bahwa gadis lain itu ternyata adalah hobi pribadi Sung Ye. Dia pernah menyamar menjadi wanita, itulah gambaran yang dilihat Yibun. Saat ini Hyojin baru percaya pada temannya, untuk sementara kesalahpahaman terangkat. Namun Yibun masih ingin menyelidiki kasus gadis yang ditahan Park Sung Hoon. Dia mencari saluran Livestream lain yang mirip dengan kamar yang dia lihat dalam ingatannya. Curiga itu adalah tempat dia menahan korban. Yibun segera pergi ke alamat streamer wanita itu untuk memverifikasi. Di bawah rumah dia menelepon Giang Rion. Percaya bahwa dia adalah polisi yang bersemangat yang tidak akan tinggal diam, Giang Rion mulai ragu. Tiba-tiba atasannya memanggilnya untuk menangkap sindikat narkoba. Itu adalah kesempatan baginya untuk kembali ke Seoul dan berprestasi. Giang Rion pun pergi, meninggalkan Yibun sendirian. Yibun menyelinap ke apartemen streamer wanita, tanpa disangka Park Sung Hoon menangkapnya. Dia sekarang menunjukkan wujud aslinya, mencekik Yibun dengan keras, membuatnya sulit bernapas dan berada dalam bahaya. Yibun belum sempat melawan ketika Giang Rion tiba-tiba masuk. Dia langsung mengendalikan Park Sung Hoon, menyelamatkan Yibun dalam keadaan genting. Bersamaan dengan itu Yibun menemukan ada seorang gadis lain yang terluka parah di kamar. Giang Rion segera membawanya ke rumah sakit. Gadis itu pun selamat berkat itu. Ternyata sebelumnya Giang Rion sudah berangkat untuk menangkap pengedar narkoba, tetapi kata-kata Yibun terus menghantuinya. Tidak ingin mengecewakan kepercayaannya, dia kembali untuk membantu. Setelah kasus ini, Giang Rion akhirnya mulai mempercayai Yibun. Dia membawakan setumpuk berkas agar Yibun terus menggunakan kemampuannya untuk menyelidiki. Maka, mengikuti petunjuk Giang Rion, Yibun setiap hari harus pergi kemana-mana, berusaha menyentuh pantat berbagai jenis orang. Pada saat yang sama, Giang Rion menerima kasus di kantor ayah anggota dewan, terkait daftar sumbangan politik yang dicuri. Musim pemilihan sedang berlangsung. Jika daftar itu jatuh ke tangan lawan, konsekuensinya tidak terduga. Giang Rion merasa ini adalah kesempatan emas baginya untuk kembali ke Seoul dengan prestasi. Dia memanggil Hyojin untuk membantu, dan dia pun mengumpulkan orang-orang untuk membuat kekacauan di kantor. Memanfaatkan kekacauan itu, Yibun satu persatu menyentuh pantat para karyawan. Melalui ingatan asisten wanita, dia melihat orang yang menyelinap masuk dan mencuri daftar. Namun, hal anehnya adalah sepatu pencuri itu persis sama dengan sepatu kakek Yibun. Dia pun terpaksa menggeledah kamar kakeknya. Benar saja, dia menemukan daftar itu karena ingin melindungi kakeknya. Yibun menyelinap ke kantor ayah anggota dewan di tengah malam untuk mengembalikan daftar itu. Tanpa diduga, kakeknya tiba-tiba muncul. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan sehingga dia berusaha mencegah Yibun mengembalikan dokumen itu. Tepat saat penjaga datang, dia terpaksa berhenti. Meskipun daftar itu telah ditemukan, kasus itu berakhir terlalu cepat sehingga Giang Rion merasa kecewa. Dia belum mencatat prestasi apapun untuk kembali ke Seoul. Untungnya desa nelayan memiliki kasus baru, seorang nelayan kehilangan beberapa hasil lautnya. Kepala kantor polisi mencurigai ini adalah organisasi pencurian antar provinsi. Giang Rion menjadi sangat bersemangat. Korban mengira pencuri itu kemungkinan besar adalah pekerja bernama Ali. Giang Rion pun meminta Yibun untuk memeriksa dengan kemampuannya. Yibun menuntut dia untuk membantunya menyelesaikan kasus lain terlebih dahulu. Ternyata dukun Musan baru saja menyelamatkan seekor anjing yang dikubur hidup-hidup di gunung. Yibun telah menyelamatkan anjing itu tepat waktu dan bersumpah akan menemukan pelaku kejam ini. Giang Rion setuju, keduanya menemui Musan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Minki juga bersemangat membantu. Yibun sangat gembira. Dia membagi tugas, dia dan Minki mendaki gunung untuk mengumpulkan bukti. Giang Rion dan Musan mencari informasi kendaraan dari tersangka. Giang Rion berjuang memeriksa kamera, catatan, hingga punggungnya sakit tetapi masih belum ada hasil. Yibun berniat menyentuh pantat anjing itu untuk mendapatkan lebih banyak ingatan. Tetapi anjing itu belum pulih sehingga ia melihat sangat sedikit. Yibun memberitahu Giang Rion. Setelah Giang Rion membantunya merawat tangannya, gambar-gambar yang dilihatnya telah berubah dari hitam putih menjadi berwarna. Giang Rion menganalisis, ternyata semakin baik tangan Yibun dirawat, semakin kuat kemampuannya. Yibun segera memanfaatkan kesempatan itu, menyeretnya ke salon kuku, memolesnya dengan berbagai gaya lalu memaksanya membayar. Berkat itu, ingatan yang dia lihat menjadi 1080p. Selanjutnya dia membujuk Giang Rion untuk memberinya cincin mahal. Ketika dikenakan, gambar-gambar bahkan muncul dengan thumbnail dan timestamp, membantunya untuk meninjau dengan cepat atau melihat detail dengan lebih mudah. Akhirnya dia meminta untuk membeli segala macam suplemen seperti kolagen, kalsium,
anti rambut rontok, diminum sekaligus untuk meningkatkan penglihatannya. Hasilnya, dia menemukan lokasi rumah tersangka. Giang Rion segera menyerbunya bersamanya untuk menangkapnya. Anjing itu diadopsi oleh Hibun. Setelah menyelesaikan kasus ini, Giang Rion kembali menyeret Hibun untuk mencari pelaku pencurian hasil laut. Setelah Hibun menyentuh pantat Ali, dia melihat Ali sering bertemu seseorang secara diam-diam. Tetapi masalahnya adalah keduanya adalah orang asing. Mereka berbicara bahasa Arab sehingga Hibun tidak mengerti. Tidak mendapatkan petunjuk apapun, Giang Rion dengan marah menuntut cincinnya kembali. Keduanya tarik-menarik sampai Hyojin mengira mereka sedang bermesraan. Hyojin memang memiliki perasaan terhadap Giang Rion sejak dia memberinya lipstik. Sekarang dia berpikir temannya ingin merebut pacarnya sehingga dia menunjukkan sikap tidak senang. Ibun pun menjelaskan jika kali ini kasus pencurian hasil laut selesai, dia akan segera menjauhi Giang Rion untuk menyelidiki Ali. Giang Rion memberi Ibun sebuah kamus bahasa Arab dan memintanya untuk segera mempelajarinya. Ibun menangis karena sudah tua masih harus belajar bahasa asing. Selesai, Giang Rion mendesak dengan sangat keras setiap malam di sekolahnya. Jika dia mematikan lampu lebih awal, dia akan menelepon dan mengomel. Ibun pun terpaksa belajar siang malam. Untungnya suatu kali pergi ke supermarket, dia menemukan Min Ki Tahu berbicara bahasa Arab. Dia pun memohon padanya untuk mengajarinya. Bersamaan dengan itu Musan juga ikut belajar, setelah beberapa waktu belajar keras. Akhirnya Yibun mendengar bahwa Ali ingin mengumpulkan uang untuk operasi ibunya. Giang Rion pun memaksa Ali untuk mengaku. Ali mengakui bahwa dia mencuri hasil laut, dan juga menyebutkan bahwa teman-temannya juga imigran. Sore itu, Giang Rion dan Yibun menyelinap ke sarang kelompok orang ini. Tanpa disangka mereka terlalu banyak, langsung mengikat keduanya, berniat melemparkan ke laut untuk mengusir dari daerah itu. Tepat pada saat genting, Ali diam-diam melepaskan ikatan dan menyelamatkan keduanya. Giang Rion sangat marah, dia mengambil tongkat besi dan menyerang. Dalam sekejap dia mengalahkan kelompok pencuri itu, akhirnya Ali meminta maaf kepada pasangan nelayan itu. Mereka bersimpati kepada Ali karena tahu dia juga sangat kesulitan, tetapi serangkaian kasus aneh di desa ini belum berakhir. Seseorang menangkap anting wanita di laut, sementara mayatnya terdampar di pantai berbatu. Dan sejak Ibun bekerja sama dengan polisi Giang Rion untuk memecahkan serangkaian kasus, keduanya semakin saling memahami. Kali ini Giang Rion mengatakan akan mengantar Yibun ke suatu tempat yang searah. Tanpa diduga dia langsung melaju ke Seoul, tujuannya adalah gembong narkoba terkenal yang bahkan polisi pun menyerah. Giang Rion tidak gentar, kali ini dia menyuruh Yibun untuk menyentuh pantat si bos untuk melihat apa yang sedang dilakukannya akhir-akhir ini. Setelah Yibun menyentuhnya, dia menyadari bahwa si bos sedang membeli serangkaian kapal penangkap ikan lepas pantai. Giang Rion curiga dia merencanakan penyelundupan barang terlarang melalui laut lagi. Giang Rion adalah tipe polisi yang penuh semangat, dia langsung menghadapi bos narkoba itu dan melontarkan ancaman. Dia menyatakan bahwa cepat atau lambat dia sendiri yang akan menangkapnya. Sementara Giang Rion sibuk mengancam, Ibun terpesona oleh kemegahan Seoul, dia melihat-lihat semua jenis gaun mahal. Ketika Hyojin mendengar desas-desus tentang gaun baru Ibun yang dibayar oleh Giang Rion, dia hampir merobek gaun cantik itu. Ibun harus berbohong bahwa tidak ada hubungan romantis antara dia dan Giang Rion. Dia bersumpah untuk tidak terlibat lagi. Malam itu, Ibun setuju untuk datang ke peternakan Chet Min Kyu untuk memeriksa sapinya. Chet Min Kyu juga memiliki kekuatan khusus, hanya saja dia harus menyentuh paha orang lain untuk melihat ingatannya. Dia memberitahu Ibun bahwa jenis kekuatan super ini adalah harta cinta yang diberikan surga. Benar saja, ketika Ibun tidak sengaja meletakkan tangannya di pantat Chet Min Kyu, dia melihat serangkaian adegan di mana pria itu menggunakan kemampuannya untuk menaklukkan hati banyak wanita. Chet Min Kyu menyarankan Ibun untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatan ini dalam hubungan romantisnya. Kata-katanya membuat Ibun seperti tersadar. Dalam perjalanan kembali ke klinik, dia kebetulan bertemu dengan Min Kyu. Pria yang diam-diam dia sukai. Dia buru-buru mengambil botol susu sapi segar yang diberikan oleh Chet Min Kyu untuk diberikan kepada Min Kyu. Saat dia mengincar kesempatan untuk menyentuh pantat menarik pria itu, selebaran iklan kebetulan tertiup angin tepat ke pantat Min Kyu. Ibun sangat senang, baru saja dia mengulurkan tangannya, tiba-tiba penyihir Emyusan muncul entah dari mana. Dia merebut selebaran itu, lalu dengan santai menghabiskan susu botolan itu, membuat Ibun sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Tidak lama kemudian, desa kembali gempar dengan kasus pencurian sejumlah pakaian dalam wanita. Karena tidak ada kamera atau saksi, kepala polisi memerintahkan semua orang untuk melakukan penyergapan. Malam pertama, mereka berhadapan dengan pencuri itu tetapi dia lari dengan sangat cepat. Dia juga memukul Giang Rion dengan tongkat dari belakang.
Malam berikutnya, seluruh tim menyiapkan jebakan dengan hati-hati. Namun, pencuri itu mengambil mangkuk anjing di tanah dan memukulkannya ke kepala Giang Rion. Ini menyebabkan dia dipermalukan 2 kali berturut-turut, sangat kesal. Dia dan atasannya melanjutkan penyelidikan. Tiba-tiba mereka menemukan seorang pria mengenakan pakaian dalam wanita. Awalnya mengira dia adalah pelakunya. Ternyata dia memamerkan bahwa itu adalah hadiah dari penyihir Musan, tujuannya untuk menyeimbangkan yin dan yang karena pria ini memiliki terlalu banyak energi yang. Giang Rion menggeledah seluruh rumah Musan tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Saat itu, pengumuman di pengeras suara memuji Giang Rion yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap pencuri pakaian dalam. Penduduk desa tertawa terkekeh-kekeh atas kejadian dia dipukul mangkuk anjing di kepala, yang membuatnya semakin malu. 2 berita tentang pencuri pakaian dalam membuat Ibun dan Hyojin buru-buru pergi ke toko pakaian dalam, membeli semua pakaian dalam yang paling mahal. Mereka berjanji untuk membakar semua pakaian lama yang ada di rumah, kalau mereka juga dicuri dan dipublikasikan, itu akan sangat memalukan. Tentu saja Ibun masih ingin mengambil kesempatan untuk melancarkan aksinya pada Minki, sayangnya tepat saat dia akan meletakkan tangannya di pantat Minki. Giang Rion malah ikut campur, tidak membiarkannya melakukannya, sebaliknya dia bahkan mendorong pantatnya ke depan Ibun, ingin dia menyentuhnya untuk melihat ingatannya. Berharap menemukan petunjuk tentang pencuri pakaian dalam, Ibun merasa malu tetapi harus mencobanya. Awalnya, dia hanya melihat masa lalu Giang Rion yang pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki yang diadopsi oleh seorang biarawati. Anak itu terjerumus ke dalam geng, dan Giang Rion berkali-kali membantunya kembali ke jalan yang benar. Keduanya tampak memiliki ikatan khusus. Ibun penasaran. Dia menyentuh lebih hati-hati. Kali ini dia dengan jelas melihat bahwa pencuri pakaian dalam itu adalah orang yang pernah membeli mangkuk anjing di klinik. Dia juga orang yang memukul kepala Giang Rion. Malam itu, Ibun dan Giang Rion menyelinap ke rumah pencuri itu. Saat Giang Rion hendak mengejarnya, tiba-tiba seorang pria melesat keluar secepat kilat untuk membantu. Ternyata Hyojin mengumpulkan teman-temannya untuk membantu orang yang dicintainya agar tidak terlalu menderita. Namun saat itu Giang Rion terluka parah oleh seorang pria. Ibun terkejut menyadari bahwa dia adalah orang yang pernah dia lihat dalam ingatan Giang Rion. Dia hendak memanggil polisi tetapi Giang Rion mengabaikannya. Ibun buru-buru membawanya ke rumah sakit, untungnya lukanya tidak fatal. Tetapi ketika dia bertanya tentang anak laki-laki itu, Giang Rion mengabaikannya dan menyuruhnya untuk tidak banyak bicara. Musan dan Minki datang berkunjung, Giang Rion mengira Musan membawa amplop berisi uang, setelah dibuka baru tahu isinya jimat penambah ginjal untuk Nam. Saat dia merasa bosan, tiba-tiba seluruh desa datang berbondong-bondong, menanyakan keadaannya dan membantunya. Untuk pertama kalinya Giang Rion merasakan kehangatan penduduk desa. Sementara itu, rekan-rekannya menggeledah rumah pencuri itu, menemukan kembali semua pakaian dalam untuk para wanita. Mereka mengantre untuk mengambilnya, dan Ibun mengambil kesempatan untuk mengunjungi Giang Rion. Di sana dia bertemu lagi dengan anak laki-laki yang telah menusuk Giang Rion. Sungguh tidak masuk akal, dia tampak khawatir dengan keadaan Giang Rion. Ibun teringat akan ingatan yang dilihatnya. Dia dan Giang Rion dekat seperti keluarga, lalu mengapa dia melakukannya? Dia bertanya dan secara tidak sengaja menyentuh pantatnya, melihat seluruh motifnya. Ternyata dia pernah diarahkan oleh Giang Rion ke jalan yang benar, tetapi karena biarawati itu sakit dan membutuhkan uang untuk operasi. Dia terpaksa mengikuti bos narkoba, yang memaksanya untuk membantu Giang Rion. Mengetahui bahwa jika orang lain yang melakukannya, Giang Rion akan mati. Jadi dia sendiri yang melakukannya untuk mencoba menghindari luka fatal. Ibun menceritakan kepada Giang Rion, yang sedang kesal karena ditikam sehingga belum ingin mendengar lebih banyak. Tepat saat Ibun berbicara, anak laki-laki itu masuk ke kamar rumah sakit dengan sempoyongan, tubuhnya sudah penuh luka. Pasti ulah anak buah bos narkoba, anak laki-laki itu terus-menerus meminta maaf kepada Giang Rion. Di matanya, Giang Rion selalu menjadi kakak, teman yang paling bisa diandalkan. Ibun menyentuh pantat anak laki-laki itu, melihat ingatannya dipenuhi momen-momen hangat antara dia dan Giang Rion. Namun tidak lama kemudian, adegan itu memudar, anak laki-laki itu sudah berhenti bernapas. Saudara baik Giang Rion telah meninggal. Giang Rion bersikeras bahwa pembunuh temannya adalah bos narkoba. Dia mengabaikan lukanya yang belum sembuh, bergegas keluar dari rumah sakit menuju Seoul untuk menuntut balas. Ibun takut dia akan bertindak gegabah, jadi dia diam-diam mengikutinya. Begitu tiba di Seoul, Giang Rion langsung menyerang bos itu. Ibun juga ikut menghentikannya, dia sempat menyentuh pantat si bos dan melihat saat korban disakiti. Dia ada di rumah, jelas bukan pelakunya. Giang Rion menolak mendengarkan,
bahkan menuntut untuk bekerja sama dengan polisi Seoul untuk menangkap bos narkoba. Siapa sangka mereka malah memborgolnya karena penyerangan, sehingga Giang Ryon dimasukkan ke dalam penjara sementara. Malam itu, kepala polisi mengunjunginya dan menunjukkan foto otopsi kepada Yibun. Luka tusukan di tubuh teman Giang Ryon kacau dan berserakan di mana-mana, seperti pelaku yang menusuk secara acak dan tidak profesional. Anak buah bos narkoba selalu menyerang dengan cepat dan rapi, tidak mungkin meninggalkan luka seperti itu. Malam itu, kepala polisi mengantar Yibun pulang ke desa, sekaligus menanyakan hubungan antara dia dan Giang Ryon. Belakangan ini mereka selalu berdua, penduduk desa berbisik bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Yibun melambaikan tangan menolak dengan keras, siapa yang mau repot-repot berurusan dengan orang gila itu. Namun, ketika malam tiba, tidak ada lagi yang mengirim pesan yang mendesak untuk belajar, dan tidak ada lagi yang berdiri di seberang jalan memanggil-manggil. Yibun tiba-tiba merasa kosong, dibandingkan dengannya, Hyojin bahkan lebih tidak sabar. Begitu mendengar kabar Giang Ryon dibebaskan, Hyojin buru-buru membawa semangkuk tahu yang dia buat sendiri, mengatakan bahwa makan tahu akan mencegahnya masuk penjara lagi. Tak disangka Giang Ryon bahkan tidak meliriknya. Dia langsung pergi mencari Yibun karena kasus itu tidak memiliki petunjuk dari kamera atau saksi. Satu-satunya cara adalah mengandalkan kekuatan Yibun. Dia setuju untuk membantu, tanpa disangka Hyojin menyaksikan adegan itu dan merasa hatinya terbakar. Ingin memenangkan hati Giang Ryon sepenuhnya, Hyojin buru-buru mencari penyihir Musan. Meminta jimat jodoh, malam itu dia menyelinap ke rumah Giang Ryon dengan maksud menyembunyikan jimat itu di pakaian dalamnya. Tak disangka dia hampir ketahuan olehnya, mau tak mau dia lari ke Musan lagi. Dia menuntut lebih banyak jimat pengusir saingan, diam-diam menyelipkan jimat sial di bawah bantal Yibun. Malam itu, Hyojin secara kebetulan bertemu bibi Yibun yang sedang mengagumi bulan. Ternyata bibinya pernah mencintai seorang petugas polisi, tetapi memilih untuk menikah dengan orang lain, dan kemudian hubungannya berakhir. Petugas polisi itu masih sendirian menunggunya, bibinya menyesal karena tidak menghargai perasaan itu di masa lalu. Kata-kata bibinya menyentuh Hyojin, malam itu juga, dia segera mengambil jimat dari bantal Yibun dan membuang jimat jodoh dan jimat pengusir. Sayangnya, kedua jimat itu terbang mengenai mobil pengawas gemuk. Karena efek jimat yang aneh, dia hampir mengalami kecelakaan. Hyojin membantunya berdiri, dan jimat jodoh menempel padanya. Tak disangka, mereka berdua tiba-tiba saling jatuh cinta. Akibatnya, Hyojin dengan cepat menyerah pada rencananya untuk mengejar Giang Ryon. Pada saat yang sama, Yibun dan Giang Ryon pergi ke tempat temannya yang meninggal di belakang gunung rumah sakit, tetapi tidak ada kucing atau anjing di sekitar sana. Tidak ada pilihan lain, Yibun mencari hewan lain, tiba-tiba seekor burung pipit muda terbang melintas. Giang Ryon mengatakan mungkin ada anak burung di sarangnya yang melihat sesuatu. Yibun memaksakan diri memanjat tiang listrik. Setelah susah payah mencapai sarang burung, dia menemukan bahwa anak-anak burung itu bahkan belum membuka mata mereka. Sia-sia lagi, dia melihat segerombolan ular di sekitarnya. Giang Ryon menangkap seekor ular dan menyuruh Yibun menyentuh pantatnya. Yibun gemetar meraba tubuh ular itu. Tidak ada yang terlihat, lalu dia menangkap beberapa ular lagi. Akhirnya dia berhasil melihat ingatan dari seekor ular yang berada di tempat kejadian. Pembunuh itu mengenakan jas hujan tebal, berjalan terhuyung-huyung. Giang Ryon menarik Yibun untuk mencari toko jas hujan, tiba-tiba melihat Minki juga mengenakan jenis ini. Keduanya terkejut, melihat sekeliling baru tahu bahwa seluruh desa memiliki jas hujan itu. Karena itu adalah barang penting, dan pada hari kejadian kejahatan tidak hujan, itu membuktikan bahwa pelaku sengaja memakainya untuk menyembunyikan noda darah. Jelas ini adalah orang yang berencana. Giang Ryon sedang berpikir keras ketika Yibun mengeluarkan pisau, yang mengatakan bahwa dalam ingatan ular itu, pembunuhnya menggunakan pisau jenis ini, mengira telah menemukan petunjuk besar. Siapa sangka setelah diperiksa oleh kepala polisi, ternyata ini hanyalah pisau promosi yang dimiliki setiap rumah. Belum sempat sakit kepalanya reda, Yibun kembali memeriksa seekor anjing. Dari sudut pandang anjing itu, dia melihat seseorang tergeletak di tepi batu di pinggir laut. Polisi segera datang ke lokasi untuk menyelidiki. Giang Ryon menyadari bahwa anting-anting korban adalah milik Nona Skimmer yang pernah diselamatkannya. Pihak manajemen dan pacar Skimmer sama-sama mengatakan sudah lama tidak bertemu dengannya. Manajer itu bahkan menyebutkan Minki di toko serba ada, bahwa pada malam terakhir dia melihat Nona Skimmer berbicara dengan Minki. Minki ingat dengan jelas Nona Skimmer meninggalkan nomor kontak. Tapi dia tidak menghubungi, penyihir Musan kebetulan merekam sebuah klip. Di dalamnya Nona Skimmer naik mobil dan pergi, namun di sekitar lokasi kejadian mobil itu tidak ditemukan. Ketika ayah menyelamatkan,
Mereka mengetahui mobil itu dibawa ke bengkel setelah kecelakaan. 2 minggu lalu mereka memanggil tukang derek, tetapi pengemudinya telah menghilang. Giang Rion curiga Nona Skimmer disakiti terkait dengan kecelakaan ini. Mungkin pelakunya adalah penyebab kecelakaan, lalu ada kabar rekeningnya menerima uang dari anggota dewan. Anggota dewan mengatakan Nona Skimmer sangat terkenal, jadi dia diundang untuk bekerja sama membuat video promosi. Setelah itu dia memeras uang, mengancam akan menurunkan video jika tidak dibayar. Mendengar itu Yibun teringat pada chat Minkyu. Terakhir kali dia tidak sengaja menyentuh pantatnya dan melihat adegan Minkyu mengalami kecelakaan mobil dengan Nona Skimmer. Chat Minkyu mengakui tabrakan hari itu, tetapi mengira lukanya tidak serius. Nona Skimmer menuntut ganti rugi terlalu tinggi sehingga dia pergi. Saat ini Giang Rion tiba-tiba menyadari, luka di tubuh Nona Skimmer cukup mirip dengan luka tusukan acak di tubuh temannya. Dengan waktu dan lokasi yang berdekatan, Giang Rion curiga kedua kasus itu dilakukan oleh satu pelaku. Tetapi kepala polisi menolak, takut rumor tentang pembunuhan berantai akan menyebabkan harga tanah anjlok dan pariwisata lesu. Meskipun khawatir kehilangan mata pencarian, pada akhirnya kepala polisi diam-diam mengatur pertemuan dengan Giang Rion malam itu. Karena dia juga orang yang jujur, dia tidak bisa lagi mengabaikannya. Akhirnya, kepala polisi setuju untuk memberikan Giang Rion wewenang penuh untuk menyelidiki. Minki dengan antusias menawarkan diri untuk mengantar Yibun pulang, dan menyuruhnya untuk segera meneleponnya jika dia keluar rumah. Wajah Yibun memerah dan jantungnya berdebar kencang, mengira dia memiliki perasaan padanya. Tapi tak disangka dia mengucapkan kata-kata yang sama kepada bibi Yibun. Hal ini membuatnya kecewa menyadari bahwa Minki terlalu ramah kepada semua orang. Beberapa malam kemudian, ketika Yibun hendak memeriksa hewan peliharaan, Giang Rion tiba-tiba menghentikannya. Dia bersikeras bahwa pelakunya bersembunyi di suatu tempat di desa. Dia berencana untuk menerapkan taktik kerumunan orang, menyuruh Yibun pergi kemana-mana dan menyentuh pantat semua penduduk desa. Setiap hari 1.000 orang, sekitar 1 bulan akan menyelesaikan target 30.000 orang. Terkejut, Yibun setuju, dimulai dari siswa-siswa nakal. Dia menyamar sebagai kakak besar yang meminta uang jaminan, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyentuh pantat mereka dan mendapatkan ingatan. Untuk mempercepat proses, Giang Rion bahkan mendesain sebuah kotak karton berlubang, menelan setiap siswa satu persatu dan membiarkan Yibun bersembunyi di dalamnya untuk melakukan triknya. Tetapi setelah beberapa hari pertama yang sulit, hasilnya tetap nihil. Rambutnya rontok berantakan tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Keesokan harinya, penduduk desa mengadakan ritual pengusiran setan. Penyihir Musan yang sedang menari tiba-tiba kerasukan roh 2 korban. Terhuyung-huyung mendekati Giang Rion untuk memberitahukan bahwa pembunuhnya bersembunyi di antara kerumunan orang yang menghadiri upacara. Sayangnya Musan tidak tahan tekanan, dia langsung pingsan, kerumunan orang ketakutan dan lari. Meskipun dia sadar kembali dengan cepat berkat perawatan Minki, dia tidak ingat bahwa dia baru saja kerasukan. Giang Rion kembali berniat menyeret Yibun untuk menyentuh pantat warga desa, mengatakan bahwa target 1.000 orang per hari belum tercapai. Yibun takut dirinya menjadi duri dalam daging bagi si pembunuh sehingga dia pura-pura kehilangan kekuatan supernya, bahkan berniat kabur lewat jendela. Siapa sangka begitu dia menjulurkan kepalanya, dia melihat Giang Rion berdiri tegak di luar. Dia sudah terlalu memahami perilakunya, jadi dengan ancaman dan bujukan, Yibun akhirnya berkompromi. Namun untuk menyelamatkan nyawanya, dia mengenakan helm, jaket tebal, berjalan dekat dengannya tetapi tetap menjaga jarak, setelah sehari menyentuh pantat tanpa hasil. Besoknya dia datang ke kantor polisi untuk menemui Giang Rion. Kebetulan ada seorang gadis yang bekerja di kedai teh yang sama datang untuk melapor. Orang ini menegaskan bahwa temannya yang bernama Ajan menghilang semalaman dan belum pulang. Ajan adalah orang yang sangat baik hati, sampai-sampai lebih baik kelaparan daripada tidak menyumbang ke panti asuhan. Yibun langsung menangis setelah mendengarnya. Dia bertekad untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menemukan Ajan. Giang Rion menyelidiki jejak-jejaknya. Dia menemukan bahwa ponsel dan rekening bank Ajan tiba-tiba dihapus jejaknya. Ditambah lagi, baru-baru ini terjadi 2 kasus pembunuhan, dia curiga Ajan mungkin adalah korban berikutnya. Dia menyuruh Yibun menunggu di depan klinik. Siapa sangka di tengah jalan dia melihatnya dengan gembira duduk di sepeda Minki. Bilang akan mampir ke bengkel kayu yang baru disewa, Giang Rion menelepon untuk memeriksa. Yibun berbohong sedang di rumah sakit, langsung dibongkar olehnya. Giang Rion tidak memberinya kesempatan berkencan, menyeretnya untuk mengumpulkan petunjuk. Dia juga memperingatkan bahwa pria tampan dan keren seperti Minki seringkali menyembunyikan sisi gelap. Yibun membantah, menjamin Minki tidak bersalah. Di kedai kopi saat menyelidiki, Giang Rion mengedipkan mata memberi isyarat agar dia diam-diam menyentuh pantat pemiliknya. Tapi dia langsung mengulurkan tangannya, tentu saja pemiliknya langsung menoleh.
Melihat di depannya ada seorang pria dan seorang wanita, yaitu Giang Rion dan Yibun, dia langsung menebak Giang Rionlah yang memulai kejenakaan itu. Saat itu, dia langsung membalas dengan cubitan pantat yang membuat Giang Rion melompat. Yibun yang berdiri di sampingnya memegangi perutnya sambil tertawa. Berkat ingatan dari pemilik toko, mereka mengetahui Ajan tidak kembali ke kampung halamannya. Saat itu, temannya yang bekerja di kedai kopi sedang bersiap untuk pergi. Yibun melihat gantungan kunci beruang yang persis sama dengan aksesori yang baru saja dia lihat di bengkel Minky. Gadis itu mengatakan barang itu dibuat oleh Ajan. Hanya ada 2 di dunia, Giang Rion langsung mencurigai Minky. Namun untuk memverifikasi, dia merencanakan agar Yibun mengunyah permen karet dan sengaja menempelkannya di pantat Minky. Dengan alasan melepaskan permen karet untuk menyentuhnya, hasilnya hanya menunjukkan bahwa Minky pernah membeli komputer bekas dari seorang siswa nakal, lengkap dengan gantungan kunci beruang. Sementara siswa itu sendiri sedang mengendarai sepeda listrik Ajan. Berkat informasi ini, Giang Rion menemukan tempat mobil itu dibuang. Di sana ada noda darah dan pisau promosi yang diproduksi massal. Kamera di dekatnya merekam adegan Ajan dikenalikan oleh pelaku yang mengenakan jas hujan. Giang Rion menduga dia masih memiliki harapan hidup. Mereka melacak petunjuk ke sebuah perusahaan kecil tempat Ajan mengantar kopi. Yibun menyentuh pantat bos baru itu dan mengetahui bahwa setelah meninggalkan perusahaan, Ajan tidak kembali ke kedai teh. Dia berbelok ke arah lain. Melewati ladang dan menuju ke peternakan Chet Minkyu, dia mengatakan hanya bertemu Ajan di kedai teh beberapa kali, tidak akrab sama sekali. Yibun tahu betul Chet Minkyu berbohong, karena dia tiba-tiba teringat pernah menyentuh pantatnya dan melihat adegan Ajan sering datang mencarinya. Terlihat bahwa keduanya memiliki hubungan dekat. Saat berbicara, Chet Minkyu sempat berniat menyentuh paha Jang Rion, namun Yibun segera berusaha campur tangan. Setelah itu, ia memberitahu Jang Rion tentang kekuatan super Chet Minkyu yang bisa menyentuh paha orang lain, menduga bahwa Chet Minkyu ingin mengetahui perkembangan penyelidikan sehingga ia mencoba menyentuh paha polisi. Saat hari mulai gelap, Chet Minkyu tiba-tiba pergi dengan mobil. Mereka berpisah untuk membuntuti, dan Yibun dengan cepat menemukan bahwa ia pergi ke gudang kosong, namun sayangnya ia ketahuan. Ia terpaksa mengakui semuanya, menuduh Chet Minkyu berbohong. Chet Minkyu menjelaskan bahwa ia hanya takut disalahpahami oleh polisi, tetapi Yibun bersikeras tidak percaya dan menuntut untuk menyentuh pantatnya. Chet Minkyu tidak menyerah, bahkan mencoba menyentuh paha Yibun. Kedua belah pihak saling menyerang, bertahan, dan menangkis. Tepat saat itu, Moon Jangyol tiba, tetapi ia tidak menyelamatkan Yibun melainkan langsung berlari ke tumpukan puing, tempat Ajan bersembunyi. Ketika ketahuan, Chet Minkyu terpaksa mengakui bahwa ia membantu Ajan merekayasa sandiwara zat palsu untuk menghindari utang. Pemilik toko menekan Ajan untuk bekerja keras membayar utang, dan Chet Minkyu bersimpati pada Ajan sehingga ia berniat menggunakan rumor kasus perdagangan narkoba untuk membantunya melarikan diri. Moon Jangyol mengatakan ia sudah menduga sebelumnya karena ada banyak jejak yang sengaja diatur di tempat kejadian. Pisau dibuang sembarangan, dan pelaku berjas hujan membiarkan kamera merekam terlalu mudah. Chet Minkyu kemudian mengungkapkan sesuatu kepada Yibun saat dia menyentuh pahanya. Dia melihat pada malam ketika keduanya ditabrak meteor, sebenarnya ada orang ketiga yang hadir, yang berarti, selain 2 orang tua itu, ada orang lain di desa yang juga menerima kekuatan dari meteor, berkat dukungan kekuatan Yibun. Saat itu, Giang Rion berhasil menyelamatkan Ajan, gadis yang disalahpahami telah dibunuh tetapi sebenarnya hanya bersembunyi karena utang. Rekan kerja Ajan bernama Giselle mendengar berita bahwa polisi menutup kasus tersebut, dan dengan penasaran menanyakan perkembangannya, tanpa disangka Giselle sendirilah yang melaporkan lokasi Ajan. Setelah Ajan keluar dari kantor polisi, dia diseret kembali oleh para preman pemilik restoran, dan orang yang mengungkapkan persembunyiannya adalah sahabat baiknya, Giselle. Saat ini, Chet Minkyu berlari mencari Yibun dan memarahinya karena ikut campur dalam hal yang tidak perlu. Yibun tahu bahwa kebaikannya telah berubah menjadi kesalahan. Berbalik bertanya mengapa Giselle tega mengkhianati temannya, Giselle mengatakan karena mereka saling menjamin utang. Jika Ajan melarikan diri semua sisa utang akan menimpa Giselle. Yibun dengan sedih berbagi dengan Minkyu, mengeluh bahwa dia tidak bisa memahami orang. Minkyu hanya tersenyum, bertanya bagaimana Yibun menilai ayah Eo Yigun. Yibun menjawab dengan yakin bahwa ayah Eo Yigun adalah orang baik. Dia juga percaya Minkyu adalah orang baik. Dia bermaksud mengungkapkan rahasia kekuatan supernya kepadanya untuk membuktikan kepercayaannya. Tetapi Minkyu menolak dan menyarankan agar dia tidak terburu-buru mempercayai siapapun, termasuk dirinya sendiri. Di depan Minkyu, Yibun dengan bersemangat menenggak segelas anggur, kemudian dia bermimpi Giselle tenggelam. Dia takut ada sesuatu yang buruk akan terjadi, dan segera pergi mencarinya. Saat keluar dari toko, dia lupa ponselnya. Minkyu mengambilnya, meletakkan tangannya di layar.
ekspresinya sedikit berubah. Hari itu, Giselle harus mengantar kopi. Ibun tiba-tiba naik ke mobilnya. Ibun ingin membantu Giselle karena dia tahu bahwa Giselle mengkhianati Ajan karena terpaksa. Tetapi Giselle tidak mempercayai siapapun dan melarikan diri. Ibun kembali dengan ragu-ragu. Di tengah jalan dia menemukan mobil Giselle terguling di semak-semak dan orangnya hilang. Ibun menyadari bahaya, segera menangkap kunang-kunang, masuk ke dalamnya untuk melihat ingatan, melihat Giselle sedang dikejar oleh pembunuh. Dia bergegas menyelamatkan. Setelah perjuangan hidup mati, Ibun menyembunyikan Giselle sementara di semak-semak lalu ingin menelepon polisi. Tapi sayangnya dia lupa ponselnya, terpaksa berlari ke jalan untuk menghentikan bus, berniat meminta bantuan penduduk desa, tetapi tiba-tiba teringat kata-kata Giang Rion bahwa pelaku bersembunyi di antara mereka. Dia dengan mata waspada mengamati setiap orang, takut salah menaruh kepercayaan. Ibun mengikuti bus kembali ke desa. Tepat ketika dia bertemu dengan kerumunan yang bersorak untuk kemenangan pemilihan parlemen ayah Eo Yigun, dia mengabaikan semuanya. Lalu dia langsung pergi ke kantor polisi untuk mencari Giang Rion. Saat ini dia adalah satu-satunya orang yang berani dia percaya. Keduanya bergegas ke tempat persembunyian tetapi sudah terlambat. Giselle telah kehilangan ibunya. Melalui ingatan menyentuh pantatnya, Ibun melihat si pembunuh masih mengenakan jas hujan, memegang pisau promosi yang persis sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Sekarang hampir pasti ini adalah serangkaian kasus pembunuhan berantai. Ibun dan Giang Rion secara bersamaan mencurigai Chet Min Kyu. Mungkin dia melakukannya karena membenci Giselle yang mengkhianatinya, tetapi ketika Yibun menyentuh pantatnya, ingatan menunjukkan bahwa sepanjang hari dia hanya di rumah minum-minum. Yang aneh adalah, Ibun jelas menyembunyikan Giselle di tempat tersembunyi, jadi mengapa si pembunuh masih bisa menemukannya? Giang Rion berpendapat bahwa sangat mungkin si pembunuh juga memiliki kekuatan khusus. Persis seperti Ibun, dia ingat Chet Min Kyu pernah mengatakan pada malam meteor itu ada orang ketiga. Giang Rion menegaskan itu pasti pelakunya. Dia membaca ingatan Yibun entah bagaimana. Jadi dia tahu di mana Yibun menyembunyikan Giselle agar tidak ditemukan oleh Yibun. Dia harus memejamkan mata saat melakukan kejahatan, jadi luka pisaunya acak. Giang Rion terhuyung-huyung, apalagi setelah menyakiti teman Giang Rion, dia memperbaiki metodenya dengan menggunakan tali untuk mengikat korban agar tidak sempat melarikan diri. Sekarang Yibun mengingat kembali orang-orang yang dia temui dalam perjalanan mencari Giang Rion. Menurut Yibun, tersangka bisa jadi salah satu dari 7 orang berikut. Ayah Eo Yigun, anggota parlemen, kepala polisi, polisi wanita, Min Kyu, dukun Musan, kakek Yibun, dan kepala desa. Namun Yibun sangat mempercayai mereka. Misalnya dukun Musan meskipun terlihat acuh tak acuh, sering berbohong dan menipu untuk mencari uang. Tapi semua itu hanya karena ingin mengirim lebih banyak uang untuk putranya di luar negeri. Yibun berpikir seorang ayah yang baik tidak mungkin menjadi pembunuh, dan Min Kyu bahkan lebih tidak mungkin. Karena dia sendiri yang menyarankan Yibun untuk tidak mempercayai siapapun, termasuk dirinya sendiri. Jika dia benar-benar pelakunya, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Adapun kepala desa itu adalah ayah Hyojin, kakek adalah anggota keluarga, ayah Eo Yigun juga seperti anggota keluarga. Dan pasangan kepala polisi dan polisi wanita juga jujur, jadi Yibun mengesampingkan semua kecurigaan, tetapi Giang Rion masih bersikeras bahwa pelakunya adalah salah satu dari 7 orang ini. Bersamaan dengan itu, kakek Yibun di rumah membuka sebuah buku catatan, di dalamnya semua berisi paparan perilaku korupsi. Skandal dalam pembangunan desa, dia menyerahkan buku itu kepada kepala polisi, memintanya untuk menyelidiki lebih lanjut, sepertinya kakek menduga ada peristiwa buruk yang akan terjadi padanya. Selanjutnya, anggota parlemen ayah Eo Yigun datang ke kantor polisi, meminta polisi untuk meringankan kasus pembunuhan, karena dampak buruknya terhadap ekonomi lokal, membuat kepala polisi menyadari bahwa sejak terpilih, ayah Eo Yigun tidak lagi rendah hati seperti dulu. Sementara itu, Giang Rion ingin menyelamatkan gadis kedai teh bernama Ajan, bahkan melunasi semua utangnya, tetapi pemilik kedai teh tetap tidak setuju, karena dia menahan Ajan untuk bekerja demi mendapatkan lebih banyak uang. Tak disangka Giang Rion tidak main-main, dia memanfaatkan dalih memecahkan kasus pembunuhan untuk membuat kedai teh sepi pembeli. Begitu pelanggan datang, dia segera menunjukkan kartu polisinya, bahkan melayani para preman dengan sepenuh hati, mengancam mereka agar tidak berani kembali. Tanpa pilihan lain, pemilik terpaksa melepaskan Ajan setelah menerima uang, mengakhiri utangnya. Malam itu, Min Kyu menemui Yigun mengembalikan ponsel yang dia lupakan, mengajaknya makan udon. Yigun yang awalnya bersemangat, tetapi teringat peringatan Giang Rion bahwa pelaku bisa memilihnya sebagai target berikutnya. Dia harus menolak. Sebelumnya, saat menyelamatkan Giselle, Yigun terluka di tangan, harus dijahit sehingga kekuatan supernya sementara tidak efektif. Setelah perawatan,
Dia dan Giang Ryon pergi menemui Chet Min Ki meminta dia untuk mencoba meningkatkan tangannya untuk meningkatkan kekuatan membaca ingatan. Sebaliknya, kali ini mereka merawat tangan Chet Min Ki, mereka bahkan mengecat kuku, merawat kulitnya, lalu membiarkannya menyentuh Yi-gun untuk memeriksa ingatan malam meteor. Hasilnya, wajah orang ketiga dalam ingatan masih kabur, hanya bisa menebak lawan lebih tinggi dari Chet Min Ki tetapi lebih pendek dari Giang Ryon, tubuh tidak gemuk tidak kurus. Meninggalkan rumah Min Ki, Yi-gun secara tidak sengaja bertemu Min Ki. Dia mengatakan bahwa tokonya yang baru saja dia atur sudah selesai, mengundangnya untuk berkunjung, dia langsung setuju. Saat itu, Giang Ryon berdiri di samping Chet Min Ki di depan toko kelontong. Tanpa sengaja bertemu Min Ki yang keluar, memperhatikan tinggi dan perawakannya sangat cocok dengan deskripsi orang ketiga. Min Ki juga mengatakan siluet Min Ki persis sama dengan orang misterius itu. Selain itu, Giang Ryon menemukan bahwa di toko tersebut dijual jenis tas serut, tali serut vertikal, mirip dengan yang pernah digunakan pelaku. Karyawan toko mengatakan bahwa pada hari pemilihan, ketika Gesell diserang, Min Ki tidak masuk kerja. Kecurigaannya menumpuk, Giang Ryon tiba-tiba khawatir ketika mengetahui Yi-gun sedang bersama Min Ki di bengkel kayu. Dia segera mencari mereka, melihat Min Ki memegang pisau promosi yang persis sama dengan yang biasa digunakan pelaku, diam-diam mendekati Yi-gun. Giang Ryon menerobos masuk tanpa berpikir, tetapi ternyata Min Ki hanya ingin mengupas apel. Meskipun dia punya alibi, pada hari pembunuhan ibunya dia berada di bengkel kayu dan ada saksi, tapi Giang Ryon tetap curiga. Dia menyadari sejak Min Ki pindah, kasus-kasus baru mulai terjadi. Untuk menemukan petunjuk umum untuk ketiga kasus tersebut, Giang Ryon memanggil Yi-gun dan Chet Min Ki untuk rapat. Dia menyimpulkan bahwa pelaku harus menutup mata saat melakukan kejahatan agar Yi-gun tidak dapat membaca ingatannya, menjelaskan mengapa semua korban ditikam secara acak, dan pelaku mengalami gangguan berat. Ada juga kemungkinan, orang itu tidak perlu menyentuh tubuh manusia atau hewan seperti Yi-gun dan Min Ki, tetapi masih bisa membaca ingatan. Karena pada hari hujan meteor, dia belum pernah menyentuh serangga, dan festival lobster akan segera berlangsung, seluruh penduduk desa akan berpartisipasi. Giang Ryon ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap si pembunuh. Dia berdiskusi dengan Min Ki dan Yi-gun tentang strategi. Min Ki akan membuka stan penjualan susu dan pijat kaki. Yi-gun bersembunyi di balik meja ramalan pantat yang didirikan oleh Dukun Musan, dengan Min Ki sebagai desainer meja. Biasanya hanya ramalan tangan, tetapi mereka berinovasi, melubangi kursi agar Yi-gun bisa diam-diam menyentuh pantat pelanggan yang duduk. Dukun mendapatkan bagian uang, jadi dia sangat antusias. Hari festival lobster tiba, Giang Ryon memimpin semua orang melalui walkie-talkie, Hyojin juga ikut serta. Tugas pertama, Hyojin memimpin beberapa penduduk desa ke stan Chet Min Ki. Dia berpura-pura menawarkan susu, pijat kaki, dan menyentuh ekor untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang ditemukan. Selanjutnya, tim hubungan masyarakat Hyojin diam-diam mengajak kepala polisi dan Bibi Yi-gun. Keduanya baru saja berbaikan dari masalah lama, lalu pergi ke kios dukun. Dukun berakting ingin tahu lebih banyak, silakan duduk di kursi, tangan kebenaran, lalu Yi-gun diam-diam menyentuh pantat mereka. Ingatan yang muncul menunjukkan kepala polisi menerima dokumen dari kakek Yi-gun. Sementara saat menyentuh, Yi-gun melihat adegan-adegan terkait ibunya di masa lalu. Ayah Eun Yi-gun, kepala polisi wanita, Min Ki, Dukun Musan, kakek Yi-gun, dan kepala desa, ketujuh orang ini awalnya semuanya dicurigai. Tetapi kali ini Giang Ryon juga mempertimbangkan kemungkinan kakek atau anggota parlemen ayah Eun Yi-gun terlibat dalam skandal tanah, sehingga banyak penduduk desa kehilangan semua harta benda dan harus mengembara. Ibu Yi-gun dulunya adalah seorang wartawan, telah ikut serta dalam demonstrasi bersama penduduk desa. Hal ini secara bertahap mengungkapkan petunjuk besar. Sementara Yi-gun mengawasi target di festival, Giang Ryon terus memperhatikan Min Ki, target yang paling mencurigakan. Min Ki membawa putra Dukun Musan ke kios susu Chet Min Ki. Dia ingin memanfaatkan pijat kaki untuk mengumpulkan lebih banyak kenangan, tetapi Min Ki terus menolak. Akhirnya Chet Min Ki mencoba memaksa. Min Ki dengan cepat menghindar, dengan sikap tegas menolak. Selanjutnya, polisi termuda di kantor polisi yang akrab dipanggil si tua bangka mampir. Saat memijat kaki, Min Ki melihat dalam ingatan si tua bangka, adegan Min Ki mengikuti anggota parlemen ayah pada suatu malam. Terlebih lagi, arah Min Ki mengemudi kembali ke peternakan sapi Chet Min Ki, membuat Giang Ryon semakin curiga. Dia mengubah taktik, menyuruh Yi-gun dan Chet Min Ki untuk bergantian menyentuh pantat orang-orang yang terlibat, untuk memastikan keberadaan Min Ki malam itu. Benar saja, penduduk desa lain juga melihat Min Ki membuntuti ayah Eun Yi-gun. Min Ki juga mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Kebetulan saat itu, polisi wanita berjalan tepat di belakang Min Ki.
Hyojin dengan cepat menarik polisi wanita ke kios dukun. Ibun bersembunyi di balik dinding untuk menyentuh pantat. Hasilnya, hanya terlihat Minki mengambil selebaran dari saku. Polisi wanita juga tidak mencurigakan, tetapi Giang Ryon tetap tidak tenang, karena setiap kali Minki muncul selalu terkait dengan keberadaan ayah Eo Yigun. Di sisi lain, kepala polisi yang sedang bertugas sekaligus berkencan dengan Bibi Ibun. Bibi itu secara tidak sengaja menemukan di mobilnya setumpuk dokumen yang dibawa oleh kakek dan Bibi. Bibi menceritakan bahwa Ibu Ibun, yang dulunya seorang wartawan, juga mengejar kasus ini, tetapi sebelum menemukan kebenaran, dia sayangnya meninggal. Selama ini, kepala polisi diam-diam terus menyelidiki, dan menemukan bahwa belasan tahun lalu desa itu pernah memiliki proyek pembangunan kembali. Penduduk desa yang mendengar kabar itu langsung membeli tanah dengan harga tinggi. Tak disangka anggota parlemen sebelumnya malah menjual semua tanah saat harga mencapai puncaknya, meraup keuntungan besar lalu proyek bubar. Mereka yang memiliki tanah semuanya bangkrut. Penduduk desa curiga saat itu ayah Eo Yigun, yang saat itu masih asisten anggota parlemen lama, juga mengambil kesempatan untuk meraup untung tidak sedikit. Saat festival berlangsung, Giang Ryon masih mencurigai kakek Ibun, lalu menariknya ke kios pijat kaki Cek Min-kyu agar dia mencoba menyentuh paha. Hasilnya menunjukkan bahwa pada malam yang sama Min-ki mengikuti ayah Eo Yigun. Kakek diam-diam merekam video anggota parlemen yang mengunjungi peternakan sapi Cek Min-kyu, tepat saat itu Ibun dan Cek Min-kyu ditabrak meteor. Dapat disimpulkan bahwa ayah Eo Yigun mungkin adalah orang ketiga yang memiliki kekuatan. Hyojin segera mengundang ayah Eo Yigun ke kios Musan. Ibun menyentuh pantatnya. Terlihat jelas hari itu dia hanya ingin meyakinkan ayah Cek Min-kyu untuk menjual tanah guna membangun resor. Tapi ditolak, dia kesal dan pergi. Di tengah jalan ada panggilan telepon sehingga ketika meteor jatuh, dia sudah meninggalkan peternakan sapi, tidak mungkin menjadi penerima kekuatan. Ibun melihat lebih dalam, langsung melihat dukun Musan juga berdiri di dekat peternakan sapi saat itu. Pada saat yang sama dia juga melihat adegan ibunya sebelum meninggal bertemu ayah Eo Yigun. Jelas anggota parlemen itu berbohong tentang tidak bertemu ibunya selama berbulan-bulan. Giang Ryon menyuruh Cek Min-kyu menyentuh kaki Musan. Dia melihat pada malam meteor, dukun itu tidak sengaja terpeleset di lereng gunung, meluncur melewati kandang sapi, dan bertemu Min-kyu di sana. Ibun dan Giang Ryon terkejut, apakah Min-kyu adalah pelaku 3 kasus pembunuhan ibu, tetapi belum cukup bukti untuk menghukumnya, jadi mereka mengatur agar Min-kyu duduk di kursi ramalan pantat agar Ibun dapat melihat ingatannya. Hyojin merencanakan untuk mengusir Musan ke tempat lain, meminta Min-kyu untuk membantu menjaga stan. Kursi kebenaran memiliki 2 lubang kecil agar Ibun dapat diam-diam menyentuh pantat. Tapi Min-kyu berhati-hati, dia memeriksa dengan sangat teliti. Untungnya Giang Ryon sempat mendekat dan mengundang Min-kyu untuk duduk. Menyerang dengan pertanyaan bertubi-tubi, mengapa seorang sarjana yang cerdas mau menerima untuk tinggal di sini? Min-kyu membalas, balik bertanya mengapa polisi mencurigainya tanpa bukti. Dia terlihat tidak bersalah namun sangat licik. Giang Ryon tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terus mencari informasi tentang Min-kyu, mengetahui bahwa ayahnya meninggal lebih awal, ibunya menghilang, dan selama 2 malam itu Min-kyu tidak ada. Giang Ryon memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap ke kamar Min-kyu di rumah Musan. Dia menemukan foto anak laki-laki berusia sekitar 7-8 tahun, tepat saat Musan juga merangkak ke kamar untuk mengambil tugas bahasa Inggris. Keduanya sedang berbicara ketika Cek Min-kyu melaporkan ada berita mendesak. Dia bertemu Min-kyu di jalan, lalu diam-diam mengikutinya ke bengkel kayu. Melihat Min-kyu tidur, dia hendak menyentuh pahanya tetapi Min-kyu terbangun kaget, menyebabkan tumpukan kayu runtuh. Cek Min-kyu terkena kayu di tangan. Min-kyu lalu membawanya ke rumah sakit, sehingga dia hanya terluka ringan. Min-kyu juga menahan sebagian beban papan untuknya. Cek Min-kyu tiba-tiba berubah pikiran, orang sebaik ini bagaimana mungkin menjadi pembunuh. Setelah festival, Yibun menjadi ragu, karena saat menyentuh pantat ayah Eo Yigun dia melihat mendiang ibunya. Dia semakin bingung ketika menyaksikan adegan, sepertinya ayah Eo Yigun berdiri di samping pintu mobil ibunya sebelum ibunya terjun ke sungai. Dia mengajak bibinya mengunjungi makam ibunya. Bibinya bercerita bahwa ibunya adalah seorang wartawan yang jujur. Yibun merasa kesepian, berpikir ibunya pergi tanpa meninggalkan pesan apapun. Bibinya menceritakan kembali bahwa suatu kali ibu Yibun curhat kepada ayah Eo Yigun. Saat itu ibunya mengalami banyak tekanan pekerjaan, dan ayah Eo Yigun pernah mengejar ibunya saat muda. Keesokan harinya dia datang lagi ke rumah. Yibun memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, ingin tahu alasan ibunya bertindak ekstrim. Dia menjawab dengan ragu-ragu, mengatakan ibu Yibun depresi karena laporan-laporannya. Berbulan-bulan tidak bertemu dengannya, dia terkejut, karena kemarin ketika menyentuh pantatnya, dia melihat dengan jelas malam sebelum ibunya meninggal. Dia berdiri di dekat pintu mobilnya, mengetahui dia berbohong. Yibun sedih, pergi sendirian ke pantai untuk minum. Min-ki lewat, lalu duduk bersamanya.
Angin meniup roknya, Min Ki dengan ramah mengambil jaket untuk menutupi Ibun. Hal itu sekali lagi meluluhkan hatinya. Dia mulai bercerita tentang ibunya, ayah Eun Hee-gu. Barisan polisi, polisi wanita, Min Ki, dukun Musan, kakek Ibun, dan kepala desa. Ketujuh orang ini semuanya menjadi tersangka. Awalnya terdengar tidak masuk akal, tetapi mengingat situasi sebenarnya, semua orang ini adalah mata rantai penting di sekitar kasus pembunuhan berantai. Ibun tidak pernah berpikir bahwa kakeknya atau anggota parlemen ayah Eun Hee-gu akan terlibat, tetapi Giang Ryon tetap sangat waspada. Dia tahu sejak kecil Ibun tumbuh dalam kesedihan. Ibunya pernah menjadi seorang jurnalis wanita yang tangguh, tidak ragu untuk turun ke jalan berdemonstrasi saat warga desa ditipu dalam penjualan tanah. Lalu dia meninggal mendadak, meninggalkan banyak misteri terkait kelompok kepentingan yang terlibat dalam proyek pembangunan kembali, seperti simpul yang belum terpecahkan. Sekarang, Ibun harus menyentuh pantat di mana-mana untuk mencari petunjuk, sekaligus diam-diam memecahkan misteri terkait ibunya. Ibun benar-benar jatuh ke dalam pusaran kebohongan dan kecemburuan, dan suasana hatinya semakin berat. Ibun meminta Giang Ryon untuk membantu menyelidiki kasus ibunya di masa lalu. Giang Ryon menemukan arsip lama di kantor polisi. Arsip tersebut menunjukkan bahwa tubuh ibu Ibun memiliki jejak obat penenang dan sama sekali tidak ada luka luar. Saat itu, setelah insiden mobil terjun ke laut, ayah Eun Hee-gu bersaksi bahwa ibu Ibun menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental, minum obat dan pergi ke psikiater. Dengan kata lain, jika bukan karena kesaksian ayah Eun Hee-gu, kematian ibu Ibun mungkin akan diselidiki dengan cara lain. Namun, semua upaya penyelidikan terkait insiden mobil terjun ke laut tahun itu dengan cepat sampai ke tangan ayah Eun Hee-gu. Pada malam hari, dia sengaja membawa ayam goreng ke rumah Ibun. Di luar dia tetap bersikap lembut, tetapi kata-katanya menyiratkan peringatan kepada Ibun agar tidak terlalu dekat dengan Giang Ryon. Dia juga dengan cerdik mengangkat cerita tentang ibunya di depan kakek Ibun, membuat kakek Ibun semakin marah dan terus terang mengatakan bahwa dia tahu kebenaran tentang kematian putrinya. Ayah Eun Hee-gu yang berpengalaman berpura-pura bodoh, bahkan tersenyum sinis menantang. Saat itu, anjing klinik melihat ada yang tidak beres. Dia terus-menerus menggeram ke arah ayah Eun Hee-gu. Ibun lalu menyentuh pantat anjing itu. Melihat kakeknya bertengkar dengan ayah Eun Hee-gu, dia menyadari bahwa kakeknya sudah lama mencurigai kematian ibunya terkait dengan anggota parlemen ini. Namun, ketika Ibun menanyakan alasannya, kakeknya malah menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Karena dia ingin menyelesaikannya sendiri, merasa ditinggalkan dari segalanya, Ibun dengan marah lari ke rumah Hyojin untuk menginap. Saat berbicara, dia menyatakan keraguannya tentang ayah Eun Hee-gu. Hyojin menyarankan jika ingin mengetahui kebenaran, Ibun harus menyentuh pantatnya sangat lama, karena kontak singkat hanya bisa melihat beberapa ingatan. Jadi keesokan paginya, Hyojin duduk menunggu di bawah gedung pemerintahan, berpura-pura mengundang ayah Eun Hee-gu untuk mendengarkan isi hati kaum muda. Sebenarnya menariknya ke pesta minum, menggunakan kemampuan minum 1000 gelas tanpa mabuk untuk membuatnya mabuk berat. Agar Ibun mudah menyentuh pantatnya, dia memang melihat kebenaran yang mengejutkan. Dulu, karena terpesona oleh ibu Ibun, ayah Eun Hee-gu pernah mengambil risiko memberinya semua dokumen yang menuduh proyek pembangunan kembali. Anggota parlemen yang terinfeksi segera mengetahuinya dan memberinya pelajaran, lalu sambil mengancam dan memaksa, menggunakan pembagian daerah pemilihan sebagai umpan, memaksanya untuk menarik kembali semua bukti. Akhirnya, ayah Eun Hee-gu memilih untuk melindungi posisi dan karir politiknya daripada wanita yang dicintainya. Sebelum persidangan, dia diam-diam memasukkan obat ke dalam gelas ibu Ibun, lalu melonggarkan rem mobil sehingga mobil terguling ke laut. Ibun sangat terkejut melihatnya. Tepat pada saat itu, seorang wanita tua melaporkan kepada Giang Ryon bahwa dia kehilangan jejak Min Ki. Naluri Giang Ryon mengatakan bahwa Min Ki akan menargetkan ayah Eun Hee-gu. Dia bergegas ke kantor anggota parlemen, menemukan banyak darah berceceran. Ayah Eun Hee-gu telah meninggal. Pelaku yang memegang pisau juga terluka dan tergeletak tak berdaya. Tak disangka, itu adalah kakek Ibun. Dia dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Polisi membandingkan luka dan senjata dengan 3 kasus sebelumnya. Melihat kesesuaian yang sempurna, mereka menduga kakek Ibun adalah pembunuh berantai. Namun, Giang Ryon segera menyela untuk mengubah pertanyaan Min Ki. Tapi Min Ki tetap tenang dan menegaskan bahwa setelah pulang kerja dia langsung pulang ke rumah. Tanpa bukti yang memberatkan, dia terpaksa menyerah. Sekarang seorang anggota parlemen baru saja terbunuh. Kasus ini begitu heboh sehingga tim kejahatan berat di kantor pusat ingin mengambil alih. Untungnya, Giang Ryon dan rekan-rekannya berhasil memindahkan semua berkas penyelidikan keluar, tidak membiarkan siapapun ikut campur. Pada saat ini, hampir semua orang mencurigai kakek Ibun.
Bahkan Yibun pun curiga. Tetapi Giang Rion sangat yakin kakek Yibun tidak bersalah. Dia diam-diam melihat rekam medis. Menemukan bahwa kakek Yibun menderita Parkinson. Pada tahap akhir, tangan dan kakinya gemetar hebat. Dia tidak bisa memegang pisau apalagi menyakiti siapapun. Yibun kembali ke kamar kakeknya, menemukan obat Parkinson dan setumpuk foto. Di antara foto-foto itu ada foto dirinya saat kecil menghadiri festival olahraga. Dia terkejut mengingat perkataan ibunya untuk menjaga foto itu baik-baik. Ternyata kakeknya selalu diam-diam mengawasinya. Hanya saja dia tidak menunjukkannya. Yibun menyesali perasaannya karena mengira kakeknya membencinya. Sekarang dia mengerti bahwa kakeknya melindunginya dalam diam, berencana untuk menyentuh pantatnya untuk melihat ingatannya dengan jelas. Tapi kesadaran kakeknya baru saja terbangun sebentar. Dia dengan lembut menggenggam tangannya, semua cinta yang terpendam, membuat Yibun menangis. Sayangnya, kakeknya meninggal mendadak, tidak sempat mengatakan apa-apa lagi. Sebelum meninggal, kakek Yibun tiba-tiba teringat bahwa malam itu dia pergi menemui anggota parlemen karena ingin membalas keadilan untuk putrinya. Melihat pintu kamar terbuka, dia masuk, lalu melihat adegan di mana pelakunya sedang menikam ayah Eun Yigu. Tetapi dia tidak sempat menceritakan hal ini kepada Yibun. Meskipun kakek Yibun meninggal, polisi masih ingin melakukan otopsi karena mencurigainya sebagai pembunuh. Giang Rion mengerti Yibun terlalu sedih tetapi tidak menolak, hanya diam-diam bersedih. Dia baru saja mengundang dokter yang merawat untuk membuktikan bahwa kakek Yibun tidak bisa memegang pisau. Ditambah lagi, argumen bahwa keempat kasus pembunuhan tersebut memiliki tanda yang sama, yaitu pembunuhan berencana. Kakek Yibun hanyalah saksi yang dijebak. Akhirnya atasan setuju untuk tidak lagi mencurigai kakek Yibun, sehingga prosedur pemakaman dapat dilanjutkan. Beberapa hari setelah pemakaman, Yibun seakan runtuh. Dia menyesal tidak cukup peduli pada kakeknya. Kini Giang Rion memperhatikan seluruh desa datang untuk menyampaikan bela sungkawa, hanya Min Ki yang absen. Lebih aneh lagi, Min Ki juga berhenti dari toko serba ada. Tidak muncul di bengkel kayu, ponsel mati, tidak menggunakan kartu kredit, seolah-olah dia telah menghilang dari desa. Tim Giang Rion memeriksa kamera di terminal bus tetapi tidak menemukan jejak. Seolah-olah Min Ki telah menguap. Sementara itu, kepala polisi memegang dokumen terkait kakek Yibun. Setelah kepala polisi menyerahkan buku catatan penyelidikan ayah Eun Yigu kepada Yibun, dia memutuskan untuk mempublikasikan semua dokumen korupsi dan penggelapan dana miliknya. Dengan cepat berita menyebar di televisi, itu juga dianggap membantu kakeknya mencapai keinginannya. Karena kekhawatiran terbesarnya telah terungkap, selama ini karena terlalu sedih, Yibun tidak nafsu makan selama berhari-hari, membuat Giang Rion khawatir. Dia segera membeli makanan kesukaan Yibun, menasihati Yibun untuk menjaga kesehatan, agar memiliki cukup kekuatan untuk menggunakan kekuatan supernya untuk melacak pembunuh. Yibun mendengarkan, dia berterima kasih karena Giang Rion telah membantu membersihkan nama kakeknya. Dia juga bertekad untuk kembali bersemangat untuk melanjutkan penyelidikan. Giang Rion dan rekan-rekannya berdiskusi, prioritas utama saat ini adalah menemukan Min Ki, mencegahnya terus tertawa. Siapa sangka Min Ki malah muncul di pemakaman. Dia memberitahu Yibun bahwa dia terlambat karena sibuk mencari berita tentang ibunya. Setiap kali ada petunjuk yang berkaitan dengan ibunya, dia tidak tega melewatkannya. Tapi hampir selalu hanya menghasilkan kekecewaan. Min Ki juga mengakui bahwa dia pernah ingin membantu ayah Eun Yigu untuk membalaskan dendam ibunya. Namun sejak datang ke desa ini, dia perlahan melepaskan niat balas dendamnya. Karena bahkan jika dia membantu pria itu, ibunya tidak akan bisa kembali. Pada saat yang sama, Cek Min Ki diam-diam berlari ke rumah dukun Musan. Mencoba menyentuh pahanya, melihat pemandangan Musan pernah membawa pisau ke kantor ayah Eun Yigu, lalu segera memberitahu Giang Rion, kebetulan seorang polisi bernama Din Giang mendengarnya. Menyangka Cek Min Ki adalah saksi mata, segera memerintahkan penggeledahan rumah dukun Musan, tetapi tidak menemukan pisau promosi apapun, sehingga mereka mencurigai Musan sebagai tersangka. Saat dia ditangkap untuk diselidiki, Musan tidak dapat memberikan alibi, juga tidak tahu apa-apa tentang pisau itu. Rekan Giang Rion mulai goyah, berpendapat bahwa kesaksian Cek Min Ki sudah cukup untuk menjadikan Musan sebagai tersangka. Hanya Giang Rion yang terus mencurigai Min Ki, tetapi tidak dapat meyakinkan semua orang. Dia terpaksa mengungkapkan bahwa Yibun memiliki kekuatan super. Beberapa rekan kerja yang mendengarnya mengira dia sedang bicara omong kosong. Yibun lalu menyentuh pantat untuk membuktikan, membuat mereka terpaksa percaya. Dia segera menjelaskan bahwa Musan bukan pelakunya. Pada saat yang sama, dia menceritakan secara rinci pertemuan sebelumnya dengan Musan yang sedang melakukan ritual, mencegahnya bertindak buta. Namun Giang Rion juga mencatat, hari itu bukan hari ayah Eun Yigu meninggal, bagaimana jika Musan dihalangi sekali.
Beberapa hari kemudian kembali untuk bertindak. Bagaimana? Untuk memverifikasi, tim memutuskan untuk membiarkan Yibun menyentuh pantat Musan, tetapi sayangnya Musan sedang ditahan polisi. Tidak mudah didekati, untungnya polisi wanita dalam tim, yang pandai membaca gerak bibir dan mengoperasikan keyboard. Polisi wanita yang sering menangkap pelakor, telah mengintip melalui jendela. Menebak bahwa pihak lain akan memesan makanan, dia berpura-pura menjadi pengantar, sengaja menumpahkan makanan, memaksa mereka untuk pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Memanfaatkan kesempatan itu, Giang Rion memimpin Yibun menyelinap ke ruang interogasi. Kepala polisi dan beberapa rekan lainnya berusaha mengulur waktu. Akhirnya Yibun berhasil menyentuh pantat Musan, lalu dia melihat dengan jelas malam ibu Yibun meninggal. Dukun Musan tidak pergi ke kantor ayah Ewigu, melainkan pergi ke tempat les bahasa Inggris bersama Minki. Karena terlalu panik, dia lupa, setelah itu Musan menceritakannya kepada polisi. Dibandingkan dengan perkataan Minki, cocok sepenuhnya, dia dibebaskan. Ngomong-ngomong, Giang Rion bertanya lebih lanjut tentang Minki. Musan ingat malam itu Minki datang terlambat setengah jam. Giang Rion memperkirakan jarak dari toko serba ada ke tempat les hanya sekitar 30 menit. Seharusnya Minki pulang kerja jam 8 malam, maka jam 8.30 malam sudah sampai. Kenapa baru muncul jam 9 malam? Jika ditambah waktu mampir ke kantor ayah Ewigu untuk melakukan kejahatan, itu sangat cocok, Giang Rion bertanya. Minki menjelaskan bahwa dia telah mengantar kakek Yibun ke markas, karena kakinya lemah dan sulit berjalan, jadi butuh banyak waktu. Untuk memastikan, Giang Rion ingin Yibun menyentuh pantat Minki. Dia sudah menebak bahwa Yibun memiliki kemampuan sejak acara ramalan pantat di festival, ditambah lagi Yibun dan Giang Rion terus-menerus berbisik-bisik. Minki tidak terkejut sama sekali, malah dengan sukarela setuju. Yibun melihatnya persis seperti yang dia katakan. Minki mengantar kakek Yibun ke gedung tempat ayah Ewigu bekerja lalu pergi. Terlebih lagi, ingatan malam setelah rekaman menunjukkan, dia bersembunyi di balik tiang lari Chet Minkyu tapi sudah pergi sebelum momen rekaman selesai. Ini membuktikan bahwa Minki tidak memiliki kekuatan super, juga bukan pelakunya. Giang Rion mulai menemui jalan buntu, tersangka satu persatu tidak bersalah, tidak tahu di mana letak kesalahannya. Pada saat yang sama, Ajan yang kini menjadi pacar Chet Minkyu mengundang Yibun untuk makan buah. Mendengar bahwa Yibun memiliki kekuatan, Ajan ingin Yibun menyentuh pantat untuk mencari cincin yang hilang. Saat Yibun hendak melakukannya, Chet Minkyu menerobos masuk dan menghentikannya. Hal ini membuat Yibun curiga, pasti dia menyembunyikan sesuatu. Saat berbicara dengan Hyojin, Yibun teringat, orang yang menyebarkan desas-desus tentang orang ketiga yang juga tertembak bintang jatuh adalah Chet Minkyu. Bagaimana jika dia sengaja ditaruh untuk mengalihkan perhatian dari dirinya? Giang Rion merasa argumen itu cukup masuk akal. Memang hanya Chet Minkyu yang bersikeras melihat orang itu, dia juga pernah menyebarkan bukti untuk menjebak Minki dan Musan. Jadi dia memeriksa ulang semua detail, menemukan bahwa Chet Minkyu sangat cocok dengan kondisi seorang pembunuh. Malam ayah Ewigu meninggal, dia mengatakan akan mengantar susu, mungkin dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke kantor. Oleh karena itu, Giang Rion segera menyuruh Yibun untuk tidak keluar malam ini. Setelah itu dia memerintahkan rekan-rekannya untuk melacak lokasi ponsel Chet Minkyu. Secara tiba-tiba sesosok orang berjas hujan muncul, tangannya memegang pisau yang masih meneteskan darah. Jelas sekali itu adalah pembunuhnya. Giang Rion berteriak, orang itu langsung lari, dia mengejar dengan ketat. Tapi tetap saja si pembunuh berhasil melarikan diri. Setelah diperiksa, area tempat pembunuh menghilang ternyata dekat dengan rumah dukun Musan. Kebetulan Minki juga tinggal di sana. Saat itu Minki keluar membuang sampah. Giang Rion melihat ada darah di tangannya. Dia buru-buru menggeledah tong sampah mencari senjata, menanyai di mana dia menyembunyikan pisau itu, tetapi Minki bersikeras mengaku tidak bersalah. Tepat pada saat itu, Giang Rion menerima telepon dari Yibun, memberitahukan bahwa Chet Minkyu mengalami sesuatu. Dia bergegas ke sana dan melihat Chet Minkyu sudah meninggal. Kecurigaan terhadap Minki dalam diri Giang Rion semakin memuncak. Dia menyerbu dan menggeledah kamar Minki, tetapi Minki menolak karena tidak ada surat perintah. Dari pacar korban, Giang Rion mengetahui bahwa malam itu Chet Minkyu keluar untuk memastikan sesuatu. Ada kemungkinan dia telah menemukan petunjuk tentang si pembunuh sehingga dia dibungkam. Hal ini juga membuktikan bahwa Chet Minkyu tidak berbohong tentang adanya pihak ketiga yang diberi kekuatan super. Yibun memberitahu Giang Rion bahwa, sebelum meninggal, Chet Minkyu hanya sempat menyebut dua kata, warna hitam. Giang Rion langsung mengerti, warna hitam terkait dengan fakta bahwa si pembunuh sengaja memejamkan mata saat melakukan aksinya, agar Yibun yang memiliki kekuatan super tidak bisa membaca ingatannya. Maka dari itu yang dia lihat hanyalah kegelapan,
Cek Minkyu pasti telah menyentuh si pembunuh dan menebak modus operandinya. Sayangnya dia tidak sempat menjelaskan. Namun, Giang Rion masih sulit percaya, karena jika ingin membantu orang tetapi memejamkan mata dan meraba-raba, bagaimana bisa menentukan posisi dengan akurat? Pasti si pembunuh memiliki trik khusus, sekaligus membuka mata dan menipu Yibun agar dia hanya melihat kegelapan. Tapi apa tepatnya itu, dia sementara belum mengerti. Kali ini Giang Rion berpesan kepada Yibun untuk tidak sekali-kali mendekati Minki, juga jangan menyentuh pantatnya. Jika belum memahami bagaimana layar hitam itu bekerja, mengambil risiko hanya akan mendatangkan bahaya. Tetapi Yibun berpikir sebaliknya, dia berpendapat bahwa harus ada kontak agar kebenaran dapat terungkap. Malam itu dia diam-diam menelepon Minki. Minki tetap bersikap sangat santai, bersedia membiarkan Yibun menyentuh pantatnya karena tidak ingin dicurigai secara salah. Yibun menolak, dia percaya Minki tidak bersalah, bahkan mengungkapkan kemungkinan bahwa si pembunuh juga memiliki kekuatan super. Pada saat yang sama, Giang Rion terus melakukan eksperimen, menyimpulkan bahwa meskipun akrab dengan medan dan target, hampir tidak mungkin untuk berjalan dengan mata tertutup ke arah yang benar untuk menyerang secara akurat. Pasti si pembunuh telah mengubah metode setelah kasus pembunuhan kakek Yibun. Buktinya, saat otopsi, luka pisau pada 3 korban pertama tersebar acak, membuktikan bahwa si pembunuh memejamkan mata. Tetapi pada korban-korban berikutnya, luka tikam sangat presisi, tidak mungkin diraba-raba. Jadi saat ini orang yang Giang Rion curigai tetap Minki. Polisi Din Giang juga curiga demikian, menginterogasi Minki tetapi tidak mendapatkan apa-apa, menggeledah kamar juga tidak membuahkan hasil. Giang Rion berpendapat Minki belum sempat membuang senjata, lalu meminta rekan-rekannya untuk membuntutinya. Suatu hari, Minki datang ke klinik, meminta Yibun menemaninya kembali ke bengkel kayu, beralasan dirinya sedang dicurigai sehingga ingin ada orang yang bisa dipercaya di sisinya. Yibun dengan gembira setuju. Begitu sampai di sana, Minki menunjukkan cara menghaluskan kayu dengan amplas. Jantungnya berdebar kencang lagi, tetapi saat sedang bersemangat, telepon berdering dari Giang Rion. Dia juga datang keluar bengkel, kali ini dia tidak mengawasi Minki, melainkan terutama mengkhawatirkan Yibun, bahkan secara spontan berkata, "Apakah kamu sangat menyukai Minki, jika hanya ingin berkencan? Kenapa tidak memilihku?" Yibun dengan kesal memarahinya bodoh lalu menarik selimut. Bersembunyi dari Minki, dia dengan teguh menaruh kepercayaan pada pria ini. Karena seluruh tim menyelidiki banyak kasus di luar yurisdiksi, kepala polisi ditegur oleh atasan, tim Giang Rion juga diminta untuk bekerja di tempat lain. Untuk melindungi rekan-rekannya, dia terpaksa mematuhi perintah, tetapi sebelum pergi, dia mengatur banyak rencana. Rekan-rekannya menugaskan Musan untuk mengawasi Minki, dia mencari senjata pembunuh, dan Giang Rion sendiri berpura-pura menahan Yibun, menyita ponselnya, khawatir si pembunuh akan mengincarnya selanjutnya. Namun Yibun malah mencoba menceritakan kekuatan supernya kepada polisi wanita cantik Giang, membuat dia mengira Yibun tidak normal sehingga segera membebaskannya. Malam itu Minki mengajaknya bertemu lagi, dan Yibun tetap setuju. Hyojin segera memberitahu Giang Rion, dia dengan tegas meminta kepala untuk kembali. Ketika ditanya apakah dia mengkhawatirkan Yibun sebagai polisi atau sebagai seorang pria, dia menjawab keduanya, kepala lalu mengangguk membiarkannya kembali. Yibun datang ke bengkel kayu, menemukan Minki sedang menatap tajam kotak peralatan. Di dalamnya ada pisau berdarah. Dia belum sempat menyembunyikannya saat Musan muncul. Minki dengan cepat menutup-tutupnya, menyiram air kotor ke Musan, memaksanya mencari toilet, meninggalkan ruangan sejenak. Rasa ingin tahu membuat Yibun membuka kotak untuk melihat, menemukan senjata pembunuh, langsung panik. Dia buru-buru melarikan diri. Minki kembali dan tidak melihatnya, lalu mengejarnya, memegang pisau di tangannya. Yibun berlari mati-matian. Di tikungan dia terkejut melihat seseorang berjas hujan, memegang pisau yang persis sama, jelas dialah pembunuhnya. Minki menyusul, memegang tangan Yibun dan melesat pergi. Pembunuh itu menerkam untuk menyerang, dia berjuang keras untuk melindunginya, sambil menyerang dia berteriak, cepat lari. Yibun ketakutan dan bersembunyi sementara. Yibun hendak melarikan diri tetapi tiba-tiba teringat kata-kata Minki tentang kepercayaan. Berusaha mengumpulkan keberanian, meraih sebuah garpu lalu kembali mencari pembunuh. Namun sudah terlambat, orang itu menghilang, hanya Minki yang tergeletak di tanah berlumuran darah. Ketika Yibun berlari mendekat, Minki sudah meninggal, Jang Ion tiba di lokasi. Yibun menamparnya, mengira bahwa karena kesalahan penilaiannya Minki harus mati. Rekan Jang Ion juga berdatangan ke bengkel, melihat dukun Musan tergeletak di lantai dengan banyak bekas darah, untungnya dia hanya diserang dari belakang. Tidak terlalu berbahaya. Mendengar Minki meninggal, Musan meraung menangis dengan sedih. Yibun dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan.
Petugas polisi bertanya-tanya mengapa dia selalu tahu terlalu banyak tentang kasus-kasus. Namun dia tidak bisa menjelaskan secara jelas tentang kekuatan supernya. Saat itu Moon Jang-yeol menyerbu masuk dan menuntut penjelasan, tetapi diusir oleh kepala polisi, yang menyalahkannya karena ketidakmampuannya yang menyebabkan penduduk desa terus-menerus mengalami masalah. Moon Jang-yeol marah dan berdebat, sementara Bong Ye-bun bersikap dingin. Dia bertekad tidak akan memaafkannya karena selalu menganggap Kim Seon-woo sebagai tersangka. Polisi tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, jadi mereka membiarkan Bong Ye-bun pulang, dia tenggelam dalam kesedihan. Sampai-sampai dia tidak mau makan atau minum, Jung Hyun-ok menasihatinya berkali-kali tetapi sia-sia. Bong Ye-bun juga marah pada dirinya sendiri hanya karena Jung Hyun-ok tidak menolak hubungannya dengan Moon Jang-yeol untuk mendoakan Kim Seon-woo. Dukun Park mengadakan upacara, bibi Bong Ye-bun menyumbangkan sedikit uang, penduduk desa membawa ayam, yang membawa bebek atau ikan, berharap Min-ki bisa berpulang dengan tenang. Mendengar cerita bibinya, Ye-bun teringat sepatu yang Min-ki jatuhkan saat bergulat dengan pembunuh. Dia bangkit, pergi ke toko untuk membeli sepasang sepatu baru sebagai hadiah terakhir untuknya. Di sisi lain, karena menyelidiki kasus ibunya sendiri, Jang Eun diskors dari pekerjaannya selama sebulan. Dia tidak peduli dengan jabatannya, hanya terbayang-bayang wajah Ye-bun yang berlinang air mata. Rekan-rekannya merasa kasihan dan nekat membantunya. Kepala polisi diam-diam mengembalikan kartu identitasnya, dan polisi wanita bahkan meminjamkan mobil suaminya. Saat mencoba menutup jendela mobil, Jang Eun tiba-tiba menemukan sesuatu yang gelap persis seperti yang diciptakan oleh si pembunuh. Ternyata lapisan film di kaca mobil membuat dia yang di dalam melihat keluar hanya bayangan gelap. Ye-bun tidak akan mendapatkan apa-apa selain bingkai hitam pekat, contohnya malam ketika ayah Ewigu dipotong, pembunuh itu masih membuka mata. Tapi karena kakek Ye-bun tiba-tiba menyalakan lampu, dia terpaksa menutup mata sebentar, meraba-raba untuk mematikan saklar lampu agar tidak ketahuan, dan meninggalkan jejak darah. Setelah itu dia menjawab dengan dingin, tidak lagi bersemangat mencari pembunuh, bahkan berharap tidak pernah bertemu dengannya. Sambil berbicara dia membawa sepatu baru untuk mencari Dukun Park untuk menjalankan ritual, kebetulan melihatnya memakai kacamata hitam di tengah rumah. Ye-bun mendidih karena curiga, segera menyentuh bokong, terlihat adegan Dukun Park membunuh ibu dan ayah Ewigu, kakek, Min-kyu dan semua korban. Dukun Park tahu dia ketahuan, lalu menanggalkan sikap lembutnya. Saat Ye-bun diam-diam menyalakan perekam, dia langsung menyadarinya, ternyata matanya adalah senjata supernatural, hanya dengan menatap mata lawan dia bisa mengetahui niat mereka. Dia mengaku telah membunuh Min-kyu karena dia terlalu pintar. Beberapa hari sebelumnya Min-kyu menemukan pisau di laci, menebak kemampuan membaca mata Dukun Park, memutuskan untuk menghindari kontak mata dengannya. Malam itu dia tetap tidak melarikan diri karena ingin melindungi Ye-bun. Namun, sekarang Dukun Park mengampuni Ye-bun karena kakeknya pernah membantunya, dengan syarat dia harus merahasiakan semuanya. Malam itu, upacara mendoakan Min-kyu berlangsung, Ye-bun tahu kebenarannya tetapi harus diam. Keesokan harinya, Moon Jang-yeol kembali ke desa, melihat Jung Hyun-ok di atap menggunakan teropong untuk mengawasi Bong Ye-bun. Dia takut temannya dalam bahaya tetapi tidak berani mendekat secara langsung. Moon Jang-yeol pergi ke klinik untuk membantunya membereskan barang-barang. Dukun Park terus-menerus bersikap baik. Jelas ini mengawasinya, Bong Ye-bun tidak ingin terlibat jadi dia mengusir Moon Jang-yeol. Dukun Park masih belum tenang, malamnya kembali menggunakan matanya untuk mengunci Bong Ye-bun. Dia bermaksud mencari tahu apakah dia telah mengungkapkan sesuatu, dan akhirnya merasa lega karena dia tampaknya tutup mulut. Namun sebenarnya Moon Jang-yeol dan kepala polisi diam-diam telah berakting, menyelinap masuk ke kamar Dukun Park, menemukan ponsel Min-ki. Barulah saat itu muncul selembar kertas yang diam-diam dikirim Bong Ye-bun kepada Moon Jang-yeol saat dia membantunya membawa kotak. Di kertas itu tertulis dengan jelas Dukun Park adalah pembunuhnya, beserta kata sandi ponsel Min-ki. Ternyata saat akan meninggal, Min-ki pernah mengucapkan sesuatu dalam bahasa Arab, hanya Bong Ye-bun yang mendengar dan mengerti, yaitu tanggal lahirnya. Menggunakan urutan angka itu untuk membuka kunci, di ponsel juga tersimpan rekaman suara Min-ki yang bertarung dengan Dukun Park. Suara Dukun Park mengaku telah membunuh banyak korban, begitulah Dukun Park ditangkap. Keesokan harinya, di tepi pantai, Bong Ye-bun memeluk foto Min-ki, terisak-isak meminta maaf kepada Moon Jang-yeol. Dia mengaku bahwa dia tidak bersalah atas kematian Min-ki, mengira semuanya sudah berakhir. Tanpa disangka Dukun Park meminta bertemu langsung dengan Moon Jang-yeol. Di depannya, Dukun Park baru mengungkapkan alasan dia memiliki kekuatan super. Ternyata pada malam hujan meteor itu, dia tidak sengaja tersesat ke kandang sapi. Sapi itu tiba-tiba menoleh dan menatap matanya. Sejak saat itu, Dukun Park memiliki kemampuan menggunakan matanya untuk membaca ingatan orang lain. Berkat kemampuan ini juga,
Dia melihat kejahatan dalam diri streamer wanita. Melihat bagaimana teman Jang Eun telah mengkhianatinya. Selain itu, melalui proses penyelidikan, Jang Eun juga menemukan bahwa istri Dukun Park di luar negeri telah meninggal. Dukun Park mengakui bahwa dia sendiri yang melakukannya, karena istrinya berselingkuh. Jang Eun mendesak menanyakan alasan dia membunuh penduduk desa. Awalnya Dukun Park mengatakan karena mereka semua pernah mengkhianati orang lain, kecuali kakek Bong Ye-bun yang merupakan korban tak terduga. Namun kemudian dia mengatakan dia tidak punya motif sama sekali, membunuh hanya untuk bersenang-senang, hanya ingin melihat apa yang muncul di benak orang sebelum mereka meninggal. Moon Jang-yeol marah, tidak menyangka Dukun Park bahkan mengancam, jika dia tidak dibebaskan, akan ada lebih banyak orang yang meninggal. Tepat saat menemukan buku bahasa Arab di kamar Min-ki, Dukun Park menduga sebelum meninggal. Min-ki telah meninggalkan petunjuk, jadi dia segera menculik Jung Hyun-oke sebagai sandera. Benar saja Bong Ye-bun menemukan Jung Hyun-oke hilang, dia lalu menyentuh bokong Dukun Park untuk memeriksa. Melihat adegan dia memukul Jung Hyun-oke hingga pingsan dan menyeretnya pergi. Tetapi bagian selanjutnya semuanya gelap, karena Dukun Park sengaja menutup matanya saat menyembunyikan Jung Hyun-oke, untuk menghindari Bong Ye-bun membaca ingatannya untuk menyelamatkan temannya. Bong Ye-bun terpaksa mengancam Dukun Park dengan pisau, memaksanya masuk ke mobil, dan memaksa Moon Jang-yeol pergi ke lokasi yang ditunjukkan Dukun Park. Tetapi ketika sampai di sana, Dukun Park berubah pikiran, tidak mengungkapkan di mana Jung Hyun-oke berada, dan bahkan memanggil Mait Hui, seorang gangster yang tidak bermain dengan Moon Jang-yeol. Mereka tiba-tiba menyerang dari belakang, memukul keras hingga Moon Jang-yeol jatuh. Kemudian dia diikat bersama Bong Ye-bun di gudang, tangan Bong Ye-bun juga diikat. Dia berusaha merapatkan diri, menggoyangkan Moon Jang-yeol. Ketika dia sadar, dia baru bisa bernapas lega. Si berandalan Mait Hui senang melihat musuhnya yang dulu kini terperangkap, dan juga penasaran tentang bagaimana Dukun Park mengetahui semua rahasianya hanya dengan menatap mata. Dukun Park mengatakan kemampuan ini membantunya membaca ingatan orang lain, dan juga mengungkapkan bahwa Bong Ye-bun juga memiliki kemampuan menyentuh bokong untuk melihat masa lalu. Si berandalan itu ingin mencoba, menyuruh anak buahnya menyuntikkan obat bius pada Bong Ye-bun, agar dia patuh. Namun saat disuntik, dia dengan cepat mencabut jarum suntik dan menyuntik balik orang itu. Dia terjatuh pingsan. Sebelumnya Bong Ye-bun sempat menyentuh bokong Moon Jang-yeol, melihat kembali ingatannya saat dia belajar di akademi polisi. Belajar cara melepaskan ikatan saat ditangkap, dia membebaskan dirinya sendiri lalu menyentuh bokong anak buahnya. Menggantikan mereka menyeret Moon Jang-yeol ke tempat dokter yang bersiap melakukan operasi rekonstruksi. Dia berlari mengikuti, memukul dokter itu dengan pipa besi dengan sangat keras. Untungnya Moon Jang-yeol sadar tepat waktu, sempat menghentikannya agar tidak terlalu brutal. Keduanya melarikan diri ketika bos kembali, membenarkan melalui kamera bahwa Bong Ye-bun memang memiliki kekuatan super. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Moon Jang-yeol, sementara Bong Ye-bun harus ditangkap hidup-hidup, tetapi mereka terlalu meremehkan polisi yang berapi-api itu. Dalam sekejap, Moon Jang-yeol telah mengalahkan semuanya, bos itu berlutut menyerah, lalu dia dilempar dengan pukulan bahu, sebagai balasan atas pukulan lamanya. Setelah selesai, keduanya menghubungi kepala polisi. Ye-bun menceritakan semua yang dia lihat saat menyentuh bokong Dukun Park. Itu adalah petunjuk yang membantu mempersempit area persembunyian Hyojin. Namun setelah bagian ingatan yang jelas itu, sisanya tetap gelap gulita, jadi mereka hanya mengandalkan suara. Ye-bun ingat ada suara lonceng angin, suara langkah kaki bergema di jembatan bawah tanah. Suara angin menerpa bendera atau kain yang digantung, pengawas sekolah, si gemuk, yang ikut juga mendengarkan di sekitar, menentukan lokasi. Akhirnya menemukan Hyojin terlempar ke dalam lubang bawah tanah, untungnya dia masih hidup. Selanjutnya, mereka harus menangkap Dukun Park berdasarkan perkataan bos. Mereka tahu Dukun Park berencana membayar untuk melarikan diri ke luar negeri. Jang Eun menempatkan orang di dermaga. Ketika tertangkap, dia terus berlari kemana-mana, menggunakan matanya untuk mengamati orang-orang yang lewat untuk menghindari polisi. Sementara itu, ia menyelinap ke bank untuk menarik uang korban. Bong Ye-bun dan Moon Jang-yeol tiba di sana sudah terlambat, Dukun Park sudah menghilang begitu saja. Kebetulan melihat seorang pemuda menarik koper seperti hendak meninggalkan kampung halaman, ia langsung mencegatnya, menatap mata lawan, mendapatkan informasi alamat, lalu melangkah ke rumahnya. Bong Ye-bun dan Moon Jang-yeol melacak informasi dan mengetahui Dukun Park mengubah jadwal pelariannya ke luar negeri lebih awal 3 jam. Dukun Park gelisah menunggu kereta datang, tepat ketika Bong Ye-bun dan Moon Jang-yeol juga berkeliaran di dekatnya. Untuk menemukan jejak Dukun Park, mereka mengundang anak-anak di pinggir jalan untuk bermain petak umpet. Ketika permainan berakhir, Bong Ye-bun satu persatu menyentuh bokong anak-anak. Melalui ingatan seorang anak, dia melihat banyak tempat persembunyian,
langsung membawa Moon Jangyol berlari melewati deretan rumah. Dukun Park terkejut melihat keduanya muncul. Dia meraih pisau dan melarikan diri. Saat melarikan diri, dia menusuk paha seorang pejalan kaki, lalu menggunakan mata korban untuk mengirim pesan peringatan kepada Bong Ye-bun. Tidak lama kemudian, Bong Ye-bun dan Moon Jangyol berlari mendekat. Dia membungkuk untuk merawat orang yang ditusuk itu. Memanfaatkan kesempatan untuk menyentuh bokong pria itu dan melihat adegan di mana Dukun Park meninggalkan pesan, Bong Ye-bun menceritakan kepada Moon Jangyol, tetapi dia tidak mau menyerah, terus mengejar. Bong Ye-bun juga mengejar seorang pria yang tergeletak di pinggir jalan, mengira korban itu lagi-lagi dibunuh oleh Dukun Park. Moon Jangyol buru-buru memanggil ambulans, menyuruh Bong Ye-bun memeriksa lukanya. Siapa sangka ketika membalikkan tubuh orang ini, Bong Ye-bun melihat bahwa itu adalah Dukun Park sendiri. Dia menggunakan ibu Bong Ye-bun untuk mengancam, menuntut Moon Jangyol melepaskan ikatan, berjanji akan membebaskan Bong Ye-bun setelah dia pergi ke luar negeri. Tentu saja Moon Jangyol tidak percaya kata-katanya. Dia pura-pura mengatakan dia juga memiliki kekuatan super, mulai menghitung mundur, menyuruh Dukun Park melihat baik-baik. Dukun Park tegang karena mengira Moon Jangyol benar-benar memiliki kemampuan yang menakutkan. Sesaat dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Moon Jangyol, Bong Ye-bun mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Moon Jangyol segera mengendalikannya. Dukun Park yang diborgol masih angkuh, memamerkan kemampuannya untuk melihat ke dalam mata yang akan membantunya hidup nyaman di penjara. Jika ingin membunuh siapapun, cukup melakukannya pada teman satu sel. Bong Ye-bun marah besar, menerjang untuk menusuk matanya hingga buta, mengancam akan datang ke penjara setiap minggu untuk merawat matanya. Tak lama kemudian, karena berhasil memecahkan serangkaian kasus pembunuhan, Moon Jangyol dipindahkan kembali ke Seoul, dan tim investigasi juga bersiap meninggalkan desa. Dia mencari-cari Bong Ye-bun tetapi tidak menemukannya. Ternyata dia sedang berlari seperti terbang ke terminal bus, tetapi masih terlambat. Mata Bong Ye-bun berkaca-kaca hingga memerah. Bong Ye-bun mengucapkan selamat kepadanya karena bisa kembali ke Seoul, tetapi suaranya yang merajuk membuatnya hanya bisa tertawa dan menangis. Moon Jangyol menyarankan agar dia sering datang ke Seoul. Keduanya bisa berkencan. Kata-kata cinta yang setengah terbuka membuat Bong Ye-bun tersipu malu. 8 bulan kemudian, Bong Ye-bun diundang ke Seoul untuk berpartisipasi dalam sebuah program. Setelah selesai, Jung Hyun-ok menjemputnya pulang. Dalam perjalanan, dia secara tidak sengaja melihat gedung kantor polisi Seoul, teringat Moon Jangyol, lalu menyempatkan diri untuk berdandan, memakai lipstik yang mencolok. Mencari dia, keduanya yang sudah lama tidak bertemu, Moon Jangyol mengundangnya ke kedai kopi. Ye-bun punya banyak hal yang ingin diceritakan, tetapi begitu dia membuka mulut, panggilan kerja Moon Jangyol memotongnya. Kesal, dia keceplosan mengatakan akan menggunakan kekuatannya untuk membantunya memecahkan kasus. Kebetulan Moon Jangyol sangat ingin dia membantunya. Dia mengatakan jika benar-benar ingin membantu maka dia harus mengganti pakaian. Hasilnya Ye-bun mengenakan seragam sepak bola, menyelinap ke penjara sebagai informan. Targetnya adalah seorang bandar narkoba wanita, satu-satunya yang mengetahui identitas bos di belakangnya. Bong Ye-bun berniat memanfaatkan kekacauan untuk menyentuh bokong guna mencari petunjuk. Siapa sangka begitu menyentuh, dia malah melihat sebuah adegan. Seorang narapidana lain yang pernah menyentuh wanita itu jarinya patah. Karena takut dia menarik tangannya, menyerang langsung tidak berhasil. Bong Ye-bun beralih ke rencana lain. Beberapa hari kemudian diadakan pertandingan sepak bola tahunan di penjara. Kiper baru saja bebas dari penjara, dia sukarela menggantikannya. Pertandingan dimulai, Bong Ye-bun sengaja gagal menangkap bola untuk mendekati bokong bandar wanita itu. Dia memang membenci sentuhan, marah besar dan berniat menghadapinya. Moon Jangyol muncul entah dari mana dan berteriak, mendorong wanita itu mundur. Ternyata dia diam-diam melindungi Bong Ye-bun agar tidak terluka. Terharu dengan perlindungan itu, Bong Ye-bun terharu. Bandar narkoba wanita itu berhasil dikendalikan, terpaksa mengungkapkan dalangnya sebagai balas budi atas usaha Bong Ye-bun. Wanita itu juga kesal, memimpin rekan-rekannya mengejar 2 orang yang sedang bergandengan tangan melarikan diri. Begitulah akhir ceritanya. Sampai jumpa di lain waktu di saluran saya. Jangan lupa like, komentar, dan ikuti. Mari kita terus bersama dengan film-film. Semoga senyum selalu merekah di bibut. Sampai jumpa.